hebat, Prudential Indonesia yang akan berbagi tips and trik tetap bertumbuh dalam situasi apapun. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa sesi ini kami akan membuka sesi interaktif tanya jawab. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya melalui fitur Q&A yang ada di bagian bawah layar Bapak Ibu, di mana pertanyaan terpilih akan kami sampaikan secara langsung ke narasumber terkait. Sebelum kita bertemu dengan narasumber kita, mari kita saksikan video berikut ini. Saya Sudin, background saya sebelum join Prudential adalah saya sebagai seorang mahasiswa yang sangat miskin sekali. Saya terlahir di kampung Bakit di Provinsi Bangka Belitung, dari ayah seorang nelayan dan ibu seorang ibu rumah tangga. Nah, kehidupan sangat miskin sekali yang sudah saya rasakan semenjak saya di Bangka Belitung. Dan saya anak ke-8 dari 9 bersaudara. Ya, satu perjuangan yang luar biasa, dan akhirnya saya bisa berangkat ke Jakarta untuk kuliah. Saya join Prudential, tepatnya saat itu saya semester 6, seorang mahasiswa pada tahun 2006. Sebenarnya, saya pernah diajak agen pada tahun 2005, dan saya menolak menjadi agen asuransi pada tahun 2005. Ada beberapa alasan, mungkin ini bisa jadi satu masukan buat calon-calon agen di luar sana. Yang pertama adalah, saya ini seorang pendiam, kutu buku. Saya berpikir bahwa agen asuransi mesti pandai ngomong. Ya, saya kan kutu buku, saya pendiam, nggak mungkin saya bisa sukses. Nyatanya saya bisa membuktikan bahwa ternyata saya bisa. Alasan kedua saya tidak mau join adalah saya ini tidak punya kenalan, saya tidak punya relasi. Pemikiran saya, orang yang punya relasi banyak baru bisa sukses di Prudential. Tapi saya membuktikan juga bahwa saya tanpa relasi, teman saya hanya 3 di kampus, dan saya pun bisa sukses di Prudential. Dan alasan ketiga kenapa saya tidak mau join Prudential adalah saya dari dulu benci menjadi agen asuransi. Saya juga melihat bahwa agen asuransi, orang nggak punya pekerjaan lah baru jadi agen asuransi. Tapi saya salah, dan saya belum bertemu Prudential, dan Prudential banyak orang-orang sukses jadi bisnis Prudential ini. Nah, akhirnya saya menolak pada tahun 2005, dan singkat cerita, saya kembali diajak di tahun 2006, dan saya berpikir, why not? Kenapa saya tidak mencoba? Hari ini saya sudah 13 tahun, saya membuktikan bahwa ternyata awalnya coba-coba, dan hari ini menjadi bisnis utama saya. Jump it out. We got the ceiling dripping like a shower. We party all up in the after hour. This is the beginning of celebration of life. Now put them drinks up, time to kick it on right. Say cheers to the club. Put your hands up. Raise your glasses way up, 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 way up. We're just having fun until we see the sun. Raise your glasses way up, 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 way up. Cheers to the club.
Saya Sudin Lim, kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Salam US Team Agency. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut Bapak Sudin Lim dari KPM US Teams Agency. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih Bu Puspita ya. Oke, luar biasa banget. Ya, saya ingin ucapkan terima kasih buat Prudential juga. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman. Yuk, semangat, semangat. Awali Agustus dengan luar biasa. Thank you Pak Ian juga, Pak Rusli Chan, Bu Waiwan, semua Territory Head, RADD dan ADS. Dan juga buat RADD saya Pak Teddy Lo, Pak Adrian, adik saya. Dan juga Pak Raymond Sung, Territory Head kita. Dan juga semua agent leader Prudential yang sudah hadir di sini teman-teman, dan tentu juga buat para US Team member, agent leader US Team. Selamat pagi semuanya. Yuk teman-teman, komen, chat teman-teman, supaya saya tahu Anda, saya tidak ngomong sendiri, saya tahu Anda juga standby di sini. Yuk chat Anda, semangat, semangat. Awali Agustus dengan luar biasa teman-teman. Ya, hari ini saya punya topik yang keren teman-teman, saya akan share kepada Anda. Ya, ada beberapa part teman-teman. Saya coba dengan speed yang lebih cepat supaya kita bisa masuk beberapa part selesai dengan waktu yang tepat. Ya teman-teman, hari ini kita belajar bersama-sama. Izinkan saya Sudin, ya bukan bermaksud mengajarin Anda teman-teman, tapi kita belajar bersama-sama. Dalam situasi apapun kita bisa bertumbuh, berkembang menjadi agensi yang luar biasa, menjadi tim yang luar biasa, dan menjadi pribadi yang luar biasa teman-teman. Are you ready teman-teman? Ready? Yes. Oke. Nah, pertama-tama teman-teman, ya dengan topik saya bertumbuh dalam situasi apapun. Oke, pertama-tama saya ingin berbicara mengenai mindset dulu nih teman-teman ya. Part pertama. Oke, teman-teman, ya Anda tahu bahwa mindset adalah pola pikir teman-teman. Kenapa saya mau bahas ini? Kalau ininya nggak benar, percuma kita lanjut ke sesi lain teman-teman. Ya, oke, teman-teman, kita adalah apa yang kita pikirkan. Oke, suara saya jelas ya, PIC ya. Segala sesuatu, oke, tentang kita muncul bersama pikiran kita. Melalui pikiran kita, kita menciptakan dunia. Kata Siddhartha Gautama, teman-teman. Ya, oke. Henry Ford juga mengatakan apa? Apapun yang Anda pikirkan tentang diri kita, maka Anda benar. Oke. Nah, ini yang pengen saya bahas dulu di sesi pembuka, biar kita punya mindset memandang situasi di COVID-19, PPKM, darurat level 4 ini, kita punya mindset yang benar dulu teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum memulai saya ingin menceritakan sebuah kisah pegawai Kostorek teman-teman, ya kayak freezer raksasa yang bernama Ruben ya. Oke, kisah ini teman-teman ya, saya bacakan kepada Anda. Pada suatu hari ada seorang pekerja yang bernama Ruben sedang lembur bekerja memasukkan stok ikan tangkapan. Ya, Anda bayangkan ada sebuah freezer raksasa. Oke, Kostorek ini gede banget, teman-teman. Ini seperti sebuah freezer raksasa, di dalamnya bisa menyimpan banyak ikan, daging selama berbulan-bulan. Kebayang ya? Kebayang ya? Semua masuk situasi itu ya. Sebuah freezer raksasa, ya teman-teman. Ya, banyak banget orang ada di dalamnya. Masa banyak banget ikan, daging, semua beku di sana. Yuk, saat Ruben sedang berada dalam freezer raksasa itu, tiba-tiba pintu tertutup dari luar. Jeder, teman-teman. Bayangkan, pintu tertutup dari luar, jeder. Nah, teman-teman, Ruben panik. Ia terus berusaha mendorong, menggedor-gedor pintu, teman-teman. Tapi tidak ada satu orang pun yang membukakan pintu. Kenapa? Ruben baru sadar, ternyata hari itu dia sedang lembur. Artinya, tidak ada orang di gudang itu selain dia, teman-teman. Ya, ia mulai merasa kedinginan. Ruben tahu bahwa tidak ada orang yang bisa bertahan dalam dingin berjam-jam, apalagi melewati temperatur minus. Teman-teman coba bayangkan ya. Ruben mulai memasukkan ke dalam pikirannya, tidak ada orang yang bisa bertahan dalam temperatur minus, teman-teman. Wow, ya. Oke, Anda mulai. Ya, tampilan layar saya oke nggak teman-teman? Ini ada yang chat kosong atau Aman Pak, aman. aman ya semua ya, nggak ada yang Kelihatan. tertutup ya, oke ya, aman ya. Ya, yuk. Nah, Ruben mulai masukkan pikirannya bahwa dingin berjam-jam, minus, tidak ada yang bisa bertahan. Yuk kita lihat apa yang terjadi. Seluruh kaki dan tangannya mulai terasa beku, kepalanya pusing. Oke, ya. Setelah ia berjuang berjam-jam,
masih tetap tidak ada orang yang membukakan pintu. Oh jelas, orang udah pulang semua, teman-teman. Akhirnya, Ruben memutuskan menulis diari terakhirnya. Detik-detik terakhir situasi sampai ia akhirnya tidak mampu lagi menahan dingin. Wow, oke. Keesokan harinya, setelah pekerja lain tiba, mereka menemukan Ruben telah meninggal dunia. Di tangannya, pekerja lain menemukan secarci kertas pengalaman Ruben dari jam ke jam, akhirnya sampai meninggal dunia. Nah, teman-teman, kertas itu dituliskan oleh Ruben seperti ini. Saya sangat kedinginan. Pelan-pelan, semua tubuhku mulai mati rasa. Sebentar lagi saya akan meninggal dunia. Wow, itu ternyata kertas yang ditulis, diari yang ditulis oleh Ruben sebelum dia meninggal. Ternyata apa yang terjadi, teman-teman? Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata freezer raksasa tersebut rusak. Tingkat dinginnya tidak melewati minus. Ya, artinya tidak bisa mematikan orang. Para dokter pun bingung. Ya, sampai memeriksa jasad Ruben. Kok bisa meninggal ya? Ternyata teman-teman, kita tahu kisah ini bahwa Ruben meninggal karena sugesti pemikirannya sendiri. Wow, kondisi pandemik hari ini, PPKM, level 4, darurat, teman-teman, ya apapun itu. Hari ini teman-teman, ya apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda itu yang sangat penting. Perpanjang lagi lah, apalah teman-teman. Dan kemarin ada teman saya bilang kepada saya, bro, saya rasa mati bisnis saya, mati hidup saya. Dia bilang, perpanjang lagi. Teman-teman, saya kasih tahu kepada Anda, hari ini banyak orang kehilangan impian. Catat itu, ya. Bukan hanya di Prudential, ya, atau di luar sana, teman-teman, dimanapun, orang banyak kehilangan impian. Ya sudahlah, kata teman saya bilang, yang penting hidup sajalah, bro. Yang penting hidup saja. Saya jawab ke dia, dunia belum kiamat loh. Jadi yang tadinya teman saya dia bilang, dia pengen punya impian rumah, mobil, lain-lain, semua hilang. Karena pandemi datang, ya sudahlah, bila hidup aja, bersyukur. Nah ini yang terjadi kepada banyak orang di luar sana, teman-teman. Saya kasih tahu, ya, teman-teman. Memang kita nggak boleh. Ada larangan ya. Kita berdoa bahwa bukan hanya hidup sehat. Tapi kenapa tidak boleh berdoa sukses juga? Betul nggak, teman-teman? Ya kita punya pilihan, bukan hanya untuk hidup, tapi bisa sukses. Ini pertama yang pengen saya ngomong kepada Anda. Teman-teman, dunia masih baik-baik. Dunia perlu orang-orang optimis seperti Anda di sini, teman-teman. Ya, nah saya suka banget apa yang dikatakan Pak Rusli. Ya, dalam slide ini ya, teman-teman, Pak Rusli pernah ngomong apa? What your story? Apa yang you pengen ceritakan? Ya, kedepannya, you loser atau you winner, teman-teman. Ini penting banget. Ini penting banget, teman-teman. Nah, saya mengutip kata dari Charles Darwin. Dia bilang apa? Manusia bisa hidup 40 hari tanpa makan, ya, 3 hari tanpa air, teman-teman, 8 menit tanpa udara, bak, teman-teman. Tapi manusia tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan. Saya harap Anda yang datang ikut Zoom hari ini bukan hanya formalitas, bukan hanya ikut-ikutan, tapi habis itu ya sudahlah, mau gimana lagi, kan pandemi, kan diperpanjang lagi, PPKM, mau gimana lagi, ya sudahlah, mengalir aja. No, bukan hidup itu yang saya pengen Anda jalankan, teman-teman. Saya kasih tahu kepada Anda. Nah, jika orang sudah kehilangan harapan, walaupun badan sehat, tapi secara jiwa sudah mati. Catat itu, teman-teman. Lanjut. Nah, dalam sebuah buku Think and Glories, teman-teman, Napoleon Hill. Dia bilang apa? Teman-teman, karangan 1937. Nah, teman-teman, dalam buku ini sebenarnya ceritanya pada tahun 1900. Seorang pengusaha besi baja terkaya di dunia, Andrew Carnegie. Ya, dia nih orang hebat lah ya, orang kaya. Dia punya, kalau Anda baca kisah Andrew Carnegie di kisah terakhir hidupnya, dia pengen berbagi, teman-teman. Dia pengen berbagi kepada semua orang. Nah, ceritanya dia panggilan Napoleon. Napoleon kan penulis buku yang keren, teman-teman. Ya, yang luar biasa. Hey Napoleon, you tulis sebuah buku, ya, ceritakan rahasia kenapa orang bisa sukses. Akhirnya apa yang dilakukan Napoleon? Ya, 20 tahun melakukan riset, teman-teman. Ya, kita belajar, orang beriset 20 tahun kita perlu belajar.
Orang-orang di riset saat itu adalah orang-orang besar, yaitu Henry Ford, Wright bersaudara, Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell. Ini orang-orang keren, teman-teman. Dan ternyata uniknya, teman-teman, ternyata Napoleon menemukan satu kunci mereka kenapa bisa sukses dan ternyata rata-rata menjawab, teman-teman. Rahasia kesuksesan dimulai dari tujuan, keinginan yang jelas. Hello my friend, sampai hari ini saya bilang, banyak orang kehilangan tujuan, banyak orang kehilangan goal. Matilah, teman-teman, kalau Anda seperti itu. Lanjut, teman-teman. Nah, ada dua pilihan dalam situasi ini. Do something, do nothing. No, saya bilang ke US team, do everything. Kenapa masih something? Lakukan segala-galanya. Untuk apa? Untuk impian kita. Untuk orang-orang yang kita cintai. Untuk kesuksesan kita. Untuk prudential. Untuk agensi kita, teman-teman. Ya, teman-teman. Nah, saya kasih tahu kepada Anda bahwa serius ya. Ini pernah saya ngomongin di tahun 2020 kepada US team awal PSBB. Saya bilang ini momentum. Momentum, teman-teman. Kenapa? Momentum untuk apa? Omset. US team, jujur, kita bertumbuh di saat PSBB, PPKM, mau level berapa, kita bertumbuh. Kita tidak turun, teman-teman. Kenapa? Saya kasih tahu kepada US team, agensi saya bilang, ini momentum loh untuk omset. Kenapa, teman-teman? Semua orang lagi cari asuransi. Gampang banget jualan asuransi hari ini, teman-teman. Dalam ketidakpastian, solusinya ada pelindungan. Nih, ada teman saya. Tadinya dia nggak bisa masuk. Karena apa? Banyak pengeluaran. Datang PSBB dulu, saya ingat banget. Datang PSBB. Bro, gue udah bisa ngambil asuransi nih, bro. Kenapa? Gue udah nggak ke bioskop. Gue udah nggak makan di luar. Lebih hemat, bro. Banyak banget orang kayak gitu loh, teman-teman. Tapi kalau mindset Anda susah. Ya susah yang Anda temui, teman-teman. Dan saat ini, PPKM level 4 diperpanjang segala kondisi, teman-teman. Jujur, hubungin orang jauh lebih gampang. Lebih gampang, karena orang semua pegang HP. Dulu mah hubungin susah, sibuk. Sekarang kontak dia langsung balas WA, teman-teman. Ya, yang kedua, teman-teman, saya bilang kita lagi momentum rekrut, teman-teman. Serius, semua orang lagi cari bisnis baru. Semua orang lagi kehilangan pekerjaan, teman-teman. Semua orang lagi pengen cari pekerjaan tambahan. Anda bilang mau cinta Indonesia. Anda bilang mau lakukan terbaik buat Indonesia, teman-teman. Bukalah lapangan pekerjaan. Dengan apa? Dengan kita merekrut lebih banyak orang. PPKM. Saya lihat di media sosial, teman-teman. Ya, ada yang mengartikan apa? Pelan-pelan kita mati. Ya udah, itu yang terjadi, teman-teman. Pelan-pelan kita miskin. Ya udah, itu yang terjadi, teman-teman. Why? Kenapa Anda tidak mengartikan produk Prudential kian menarik, teman-teman? Kenapa Anda tidak mengartikan pasti Prudential kita miliarder? Kenapa Anda tidak mengartikan Prudential proteksi kesehatan masa kini, teman-teman? Yes, you mindset sangat penting terhadap apa yang menjadi hasil Anda. Ini penting banget. Teman-teman, mohon maaf dulu teman-teman. Saya sebagai contoh doang supaya nge-link dengan topik yang saya ingin bahas. Saya tampilkan omsetnya USM. Senior-senior suhu-suhu di sini mohon ampun dulu ya. Nah, teman-teman. Ini 2020, pandemi terjadi, 2020. Jujur, sebelum pandemi terjadi, omset USM itu 1M, 1,2M, kadang 800 juta, kadang 700. Jadi nggak stabil teman-teman. Naik turun. Datang pandemi. Ya, saya ingat waktu itu, era Dede saya Pak Teddy Lo, adik saya Pak Adrian, bilang kita bisa bertahan di atas 1M. Ternyata benar. Tahun 2020 rata-rata itu 1 miliar omset. Kita bertumbuh dibandingkan tahun 2019. Artinya apa? Apakah pandemi kita tidak boleh sukses? Yes, boleh. Nah, yang kedua, masuk 2021, teman-teman. Saya lihat ya, 2021 ya, kita udah sering banget 2M. Sering banget. Memang kadang 1M, 1,5, tapi udah mulai bermain 2M itu sering. Dan selama 2020, kita jarang bermain 2M. Ini mulai bermain 2M. Artinya apa? Teman-teman, kan boleh kita sukses dong. Ya memang kita tidak boleh lakukan everything, teman-teman. Apa aja biar kita sukses. Boleh, teman-teman. Dan ini maaf juga, teman-teman ya. Untuk menyambung topik yang saya ingin bahas, yaitu bertumbuh segala kondisi. Jadi saya pakai contoh USM. Mohon maaf sekali lagi para senior. Teman-teman. Nah, PPKM darurat. Saya lihat, ya ada teman saya dari satu agensi. Aduh bro. Gimana bro? Ya sudahlah bro. Yang penting kita sehat aja lah bro. Nggak mati aja bersyukur. Bro. Ya, saya tahu bro, tapi kan kita boleh sukses, saya bilang. Nah, dan ternyata biasanya ranking US team teman-teman di 8, di 9. PPKM darurat level 4, kita naik teman-teman. Ya, semalam diputuskan perpanjang atau enggak ya. Saya bukan berharap perpanjang, enggak teman-teman.
Ya, saya berharap ya cepat situasi ini terkendali, teman-teman. Tapi dalam situasi ini kita memilih bertumbuh. Yes, teman-teman, ini paling penting. Anda memilih bagaimana. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Sudin, apa yang you lakukan di USIM? No, saya bukan melakukan dulu, tapi saya memilih USIM tetap bertumbuh dalam kondisi apapun. Itu yang paling penting, teman-teman. Bahkan, teman-teman, kita bicara rekrut. Tadi saya ngomong omset, ini sekarang ngomong rekrut, teman-teman. Selama pandemi, rekrut di USIM, teman-teman, dulu sebelum pandemi, jujur, rekrut kita bukan bagus-bagus. Di saat pandemi, saya hitung ya, sudah merekrut di atas 2.500 agent loh, teman-teman loh. Artinya apa, teman-teman? Bisnis ini lagi dicari banyak orang. Saya baca sebuah artikel, teman-teman. Dalam buku itu dikatakan apa? Entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur adalah orang yang membuka lapangan pekerjaan. You ngaku you entrepreneur. Lu sudah buka berapa lapangan pekerjaan. Itu yang penting banget, teman-teman. Bahkan kemarin nih, saya pengen menguji PPKM darurat tanggal 11 Juli. 11 Juli loh, teman-teman loh. Ya. Nah, kita bikin Gen BOP. Saya sebut itu Super Gen BOP biar lebih keren dikit, teman-teman. Saya ngomong, ya, apa yang terjadi? Rekor 220 NPA. Grand BOP US Team, teman-teman. Ya, PPKM darurat memang tidak boleh rekrut. Boleh dong. Ya, kalau di US Team itu di Grand BOP udah langsung wajib NPA, teman-teman. Ya, lu tidak NPA tidak boleh ikut, teman-teman. Kira-kira gitu. Nah, teman-teman, dunia masih baik-baik aja. Nangkap ya? Dunia masih baik-baik aja. Maaf, teman-teman. Saya hari ini tadi Bu Ewan juga ngomong, Pak Yan juga ngomong ya. Anda juga bukan hanya mendengar berita negatif, Anda perlu mendengar berita positif, teman-teman. Ya, Anda bukan hanya mendengar dari dalam doang, Anda juga perlu mendengar dari luar. Banyak banget loh di luar sana yang sudah buka masker. Bukan berarti saya suruh Anda buka masker, no. Saya juga jaga banget pakai masker 3 lapis kalau saya keluar, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, bukan berarti saya bilang corona tidak ada. Anda tahu ya, circle-nya udah makin dekat. Ya, makin dekat. Tadinya hanya kita dengar, sekarang udah teman dan udah masuk keluarga saya ya. Cici saya kena kemarin. Suami istri satu keluarga sembuh. Mama mertua kena. Cici saya lagi kena dan baru seminggu yang lalu circle-nya udah di dalam rumah saya. Mbak saya kena, teman-teman. Saya nggak tahu, mbak saya nggak pernah keluar. Mungkin bisa dari saya yang OTG, teman-teman ya, karena saya sering keluar. Tapi ya, it's okay lah, itu pandemi, kita lupain, teman-teman. Kita mau ngomong bagaimana semangat kita dulu. Nih, teman-teman. Nah, Anda lihat, dunia belum kiamat. Dunia di luar masih berjalan. Euro, kemarin baru final. Anda tahu, teman-teman ya. Karena saya nonton Inggris sama Jerman. Finalnya saya nggak nonton karena kemalaman, teman-teman ya. Anda lihat, penontonnya begitu ramai. Mereka memang tidak ada pandemi. Saat pertandingan Inggris-Jerman, saya ngecek data Indonesia saat itu kasusnya waktu pertandingan ini Indonesia kasusnya udah PPKM darurat kita 34.000. Di Inggris lebih tinggi daripada Indonesia sedikit. Mereka begini, teman-teman. Paham? Dunia tetap berjalan. Jangan kayak teman saya, bro, sudahlah bro. Mengalir aja lah. Hidup mau dibawa kemana? Biarkan aja lah. Copa Amerika. Dunia di luar lagi berjalan, teman-teman. Ya, orang tetap punya impian. Orang tetap bergerak. Tokyo, Olimpiade, teman-teman. Baru kemarin medali emas dimenangkan oleh Indonesia, teman-teman. Memang tidak boleh impian saat ini. Mindset kita sangat penting, teman-teman. Nah, kunci mereka apa? Tetap kunci mereka ya vaksin. Makanya, teman-teman, jangan Anda ya mengabaikan vaksin, teman-teman ya. Harus ikuti prosedurnya pemerintah, teman-teman. Nah, ini yang penting banget, teman-teman. Anda lihat. Ya. Nah, Anda coba lihat saat pemerintah mengumumkan apa? Mereka di luar sana kenapa begitu bebas? Karena sudah herd immunity. Jakarta hari ini kasus turun, teman-teman. Ya, saya ingat banget di Juni kita udah kumpulnya udah ratusan orang loh. Kita berani loh di Mei, di Juni loh, teman-teman loh ya. Kenapa? Waktu itu kasus Jakarta ya sekitar hanya 800, teman-teman. Ya, Indonesia ya sekitar 15.000 lah ya, kalau tidak salah ya, teman-teman ya. Sorry, Indonesia waktu itu kita kumpul Indonesia sekitar 8.000, teman-teman. Jakarta 800. Ya, muncak banget, teman-teman. Jakarta sampai 15.000 ya. Kasus Indonesia sampai 58.000. Muncak banget ini, teman-teman. Hari ini kita lihat ya, teman-teman, karena vaksin Jakarta udah luar biasa banget. Jakarta ya kemarin udah tinggal 14.000 doang. 1.400 kasus Jakarta. Ya. Dan Indonesia sekarang 22.000. Oke, kita sudah mendekati, ini udah lumayan dekat ya, dengan waktu kita bebas-bebas di Mei, di Juni, kita udah
US Team pun udah kumpul bisa 100 orang teman-teman ya di kasus ini udah mendekati. Maksudnya ini kan bukan kejadian yang permanen teman-teman ya. Anda lihat teman-teman, saya udah ngumumkan ke US Team teman-teman ya, saya udah umumkan ke US Team. Ini target ya Januari 2022. Januari 2022. Saya bilang tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau saat itu pemerintah udah kasih izin, US Team udah open untuk training offline secara keseluruhan. Biasanya kita per AD. Kita per AD. Sebelumnya kita per AD. Nih AD ini kumpul di kantor bisa 50 orang, bisa 100 orang sebelum PPKM ini teman-teman ya. Ya, tapi teman-teman saya bilang ke US Team, Januari 2022 kita open semuanya. Kita semua berkumpul. Itu harapan saya. Itu goal saya. Karena kenapa? Saya melihat target pemerintah untuk mencapai herd immunity yaitu di bulan November, teman-teman. Anggap Desember lah, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, kalau kita hitung misalkan Januari 2022 kita udah jauh lebih bebas berkumpul, teman-teman, ya. Berarti kita anggap pandemi dari Maret 2020. Berarti kurang lebih berapa? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Saya pernah ngomong ke US Team, teman-teman. Saya waktu di meeting leader saya bilang, nah, satu pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Anda yaitu Januari 2022. You dapat apa selama pandemi 2 tahun? Catat ya, semua boleh catat teman-teman ya. Ini buat kita semua. You dapat apa selama pandemi 2 tahun? You mau ceritakan apa? Saya anggap herd immunity kita tuh Januari lah, anggaplah 2022. You capai apa? You dapat apa? Nah, teman-teman, kan di luar sana banyak banget orang punya mindset, ya sudahlah, pandemi udahlah, yang penting hidup aja. Hei, teman-teman, bukan begitu doang. Ya, Anda masih punya waktu sampai Desember. Supaya Januari 2022 pertanyaan ini saya tanyakan kepada Anda. You dapat apa? Hasil you apa selama pandemi? Nah, teman-teman, dengan saya menanyakan begitu, saya juga jadi punya satu target, teman-teman ya. Jadi, mohon maaf, teman-teman, saya jadi punya satu target, teman-teman. Pandemi ini Sudin tuh hasilkan apa ya? Lewat bisnis prudensial ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Saya mulai tulis teman-teman. Saya mau beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Supaya apa? Saya bukan ngomong doang nih. Nanti pada saat Januari 2022 saya juga bisa membuktikan kepada seluruh USM. Saya bisa dapat apa teman-teman. Nah teman-teman. Anda punya pilihan teman-teman. Mau jadi ekonomi yang terpuruk atau mau jadi orang yang luar biasa selama pandemi teman-teman. Kita punya waktu sampai Desember. Catat itu teman-teman. Mohon maaf ya. Ini saya cuma buat ini doang sesuai dengan topik saya. Suhu-suhu, guru-guru, senior-senior, mohon ampun dulu nih. Ya, buat motivasi supaya agent jadi semangat ya. Nah teman-teman, 6 Juli kemarin, maaf ya, sekali lagi maaf. 6 Juli kemarin teman-teman, ini kan lagi PPKM darurat. Saya beli rumah satu di PIK teman-teman ya. Di PIK, ya memang rumah secondary. Ya Anda tahu lah, beli rumah secondary ya kan bayarnya lebih tinggi teman-teman ya. Langsung bayar semua teman-teman. Nah, ini target renovasi saya. Karena di sekelilingnya udah 15M, 20M udah gede-gede teman-teman ya. Jadi ini PPKM darurat. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini saya catat, portofolio saya catat. Saya dapat apa pada saat PPKM, pandemik teman-teman. Nah, ini pandemik. Apalagi yang kedua, promosi saya meningkat teman-teman. Januari 2020 sebelum pandemi kita mempromosikan 63 new AAD. Nah nih, Januari 2021 ini kan ada pandemi. Kita promosi 74 new AAD. Naik nggak? Naik. Yang ketiga, saya dapat apa? Saya mulai catat. Nah, lewat Pak Budi Suyanto, teman-teman, ya sebenarnya itu AOY 2019 cuma diberikan di Agustus. Ya udah saya anggap Agustus 2020 ya di pandemi saya terima US Team terima penghargaan AOY, teman-teman. Ya bahkan di 2021 28 Mei juga Piala AOY juga. Jadi 2 tahun berturut-turut. Ini nggak pernah kita impikan, teman-teman. Bahkan saya berani bermimpi ini di pandemik, teman-teman. Ya. Nah, udah 3 hal. Hal yang keempat, teman-teman, ya. Bicara piala emas. Sebelumnya kita tidak pernah menangkan piala emas sama sekali. US Team tidak pernah bawa piala emas. Nah, saya bilang pandemi ini kenapa kita tidak buat sejarah? Saat orang bilang nggak bisa, tapi kita bilang bisa. Kan kembali ke mindset saya. Mindset Anda. Teman-teman, di pandemi kita bisa merekrut di atas 2.500 agent, omset kita meningkat di atas 50%, kita bisa membawa pulang 2 piala AOY, top recruiter nasional, top agent nasional 2 top agency leader nasional syariah, 2 piala emas top agency leader nasional, 1 piala top AD syariah nasional, 2 piala top AD regional, 2 piala top AD regional. Ini terjadi saat pandemi. Mohon maaf teman-teman,
nggak ada maksud apa-apa, cuma pengen kasih tahu kepada kita bahwa kita bisa bertumbuh loh, teman-teman loh. Memang pandemi kita tidak boleh memilih untuk tetap luar biasa, teman-teman. Nah, nih maaf sekali lagi ya, ini tujuannya saya pengen kasih tahu Anda. Nah, saya punya 2 rumah yang tadinya masih KPR. Eh, Desember 2020 pandemi ya, sama Januari 2020, dua-duanya dalam 2 bulan saya lunasin, teman-teman. Ambil balik sertifikatnya, saya lunasin, teman-teman ya. Artinya apa? Pandemi kita bisa membuat segala sesuatu menjadi cerita yang sangat menarik, teman-teman ya. Nah, maaf saya suka jam tangan nih. Jadi ya ini terjadi di akhir 2020 sama baru tidak lama kemarin di 2021, teman-teman ya. Saya beli 2 jam tangan, satu Patek Philippe, satu Audemars Piguet, di atas kurang lebih 1,5 miliar lah, teman-teman. Jadi kita bisa berkarya, teman-teman. Dan terakhir, untuk melengkapi catatan saya, teman-teman ya, saya bilang ya sudah, mobil, rumah semua ada ya. Mobil belum ada, ya udah iseng-iseng beli 1 mobil Fortuner, teman-teman ya. Jadi semua lengkap, semua lengkap. Nah, kita masih punya waktu 5 bulan untuk mencatatkan apa yang bisa kita raih selama pandemi ini, teman-teman ya. Jadi tujuan saya memang kita tidak boleh sukses. Ini momentum, teman-teman. Kalau Anda melihat ini adalah momentum, Anda akan bertumbuh, teman-teman ya. Nah, banyak orang berkata apa? Susah prospek, orang lagi nggak ada duit. Tolong didengarkan, teman-teman ya. Nah, uang itu selalu ada. Uang tidak pernah hilang. Memang kemakan tuyul, uang di dunia tetap selalu ada, teman-teman. Ya, uang itu nggak hilang, teman-teman. Bahkan uang saat ini makin banyak beredar. Kenapa, teman-teman? Anda lihat ya, di tahun 2020 Indonesia mengeluarkan stimulus untuk membantu pandemi. Oh, sebar uang. Indonesia sebar uang 670-an triliun, teman-teman. Anda lihat ya, di situs Menteri Keuangan, teman-teman. Bansos dibagi ratusan triliun. Ini kan uang dibagi-bagi. Uang lagi banyak banget di pasaran. Ini Indonesia loh. Saya belum ngomong negara lain. Contoh Amerika aja. Amerika sebarin uang 22.000 triliun. Banyak banget nggak? Banyak banget, teman-teman. Gila nggak? Gila banget, teman-teman. Jadi Anda jangan bilang uang tidak ada. Teman-teman, kalau saya bilang ya, pandemi ternyata orang kaya makin bertambah. Percaya nggak? Saya pakai data, teman-teman. Menurut data Credit Suisse, teman-teman, orang kaya yang hartanya di atas 14 miliar bertambah meningkat 62% kurang lebih. Gila nggak? Orang kaya bertambah 62%, teman-teman. Ya, bukan hanya yang di atas 14 miliar. Kita lihat, teman-teman ya. Yang di atas 1000-an miliar, 1,4 triliun, teman-teman. Orang kaya bertambah 22%. Jangan khawatir, kita lihat yang di bawah lagi, teman-teman ya. Ternyata LPS mengatakan apa? Simpanan tuh makin bertambah. 2019 berbanding 2020 orang kaya makin bertambah. Bahkan teman-teman, kalau Anda lihat teman-teman, ini simpanan yang TIR. Oh, bukan hanya Prudential, ada TIR ya. Ada yang TIR-nya di bawah 100 juta, TIR di atas 5M. Anda lihat, antara 2020 berbanding 2019 sebelum pandemi, terjadi kenaikan. Teman-teman, ya kemarin saya juga melihat Helmiaya juga memposting orang kaya ternyata naik 62% saat pandemik, teman-teman. Artinya apa? Anda bilang orang nggak punya duit. Anda bilang uang susah. No, itu mindset Anda, teman-teman. Satu fakta yang harus Anda tahu. Uang di pasaran tidak pernah menyusut. Uang di market selalu ada. Uang itu hanya berpindah tangan, teman-teman. Mungkin dari kolam A menuju kolam B. Ya, Anda tinggal berpikir, teman-teman. Mau ke kolam yang mana? Nih, ada sebuah berita, teman-teman. Kemarin ya, Giant tutup, teman-teman. Kita sedikit berdongeng untuk Giant ini. Tapi bukan untuk Giant-nya ya. Tapi apa cerita yang bisa kita petik dari kisah ini, teman-teman ya. Oke, pertanyaan saya. Anda tahu Giant dari Malaysia? Masuk Indonesia gandeng hero. Gerai pertama di tahun 2002 di Tangerang, teman-teman. Ya, mulai 2018 angin perubahan terjadi, banyak menutup gerai. Mulai 2018 sudah banyak menutup ya, teman-teman ya. Saat pandemi makin terpukul, teman-teman. Dan kemarin, Anda tahu berita mengatakan, Giant tutup secara permanen, rugi triliunan. Kita beruntung ya di asuransi ya, teman-teman ya. Banyak orang di luar sana yang lagi turun, tapi kita di asuransi tetap bisa naik. Bersyukur sama Prudential, terima kasih Prudential. Saya thank you banget buat Prudential ya. Pak Ian, Pak Rusi, Bu Waiwan, era Dede, ada semua luar biasa banget. Hidup saya berubah berkat Prudential, teman-teman. Oke, teman-teman, apa yang terjadi? Nah,
untuk supaya kita makin menyadari, saya bukan cerita Giant, tapi ada makna di balik ini, teman-teman ya. Saya mengutip dari satu buku, teman-teman. Ya, sebuah cerita fabel yang menarik tentang siapa pindahkan keju saya. Who moved my cheese, teman-teman. Ya, siapa pindahkan keju saya. Nah, teman-teman, supaya cerita ini menarik, teman-teman, ya ada 4 tokoh, yaitu Ham, How, Snip, dan Scary. Ya, Ham How adalah manusia mini, teman-teman. Ya, Snip and Scary itu ya tikus mini. Oke, ya tikus sama manusia mini. Oke. Ceritanya, teman-teman, begini. Diceritakan ada sepasang tikus bernama Snip and Scary, teman-teman ya. Dan 2 manusia mini bernama How and Ham. Oke, yuk teman-teman. Mereka berdua berada dalam sebuah labirin untuk mencari keju. Labirin itu kayak sebuah jalan berliku-liku. Anda bayangin ya, labirin itu jalan berliku-liku, banyak jebakan, pokoknya ya kiri kanan, wah pokoknya jalannya berliku-liku lah. Oke, teman-teman. Nah, Snip and Scary bergerak asal. Langsung dong, mereka mencari keju. Snip and Scary bergerak asal, teman-teman. Tidak pikir panjang. Pokoknya cepat-cepat mutar mencari keju. Banyak agent, teman-teman. Nanti dulu lah, lihat kondisi lah. Cobalah corona, saya lihat dulu besok berapa deh, baru saya action. Aduh, kelamaan, teman-teman. Ya, Snip and Scary itu langsung lepas, langsung cari keju, teman-teman. Enggak mikir panjang. Banyak agent ditawarin, teman-teman. Bisa nggak ya Prudential ya? Saya kan belum punya bukti. Aduh, jalanin dulu, lu baru bisa membuktikan, teman-teman. Bisa nggak ya saya promosi AD? Lu lakukan dulu, lu baru tahu you bisa atau enggak, teman-teman. Sementara Ham and How merasa pinter. Ingat lo, merasa pinter ya. Agent leader yang di sini merasa ngapain? Gue udah pinter, nggak perlu belajar. Nggak perlu belajar. Setiap bulan Prudential bikin acara. Gue udah pinter lah, gue nggak perlu belajar, teman-teman. Saya sampai detik ini masih belajar dari semua orang, teman-teman. Tidak pernah mau belajar. Dengan sombong, ya. Ingat loh, hati-hati. Sombong adalah bagian kejatuhan, teman-teman. Seolah-olah bergaya. Penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan dong. Kan seolah kan pinter, penuh pertimbangan. Ukur-ukur, direncanakan, teman-teman. Ya, baru jalani. Sedangkan Snip and Scary sudah bergerak, nggak tahu kemana, teman-teman. Nah, ketika mereka tidak berhasil mendapatkan keju, Ham dan Hale merasa kecewa dan frustasi. Ya memang sih, habis itu mereka coba lagi. Nah ini loh, Ham dan Hale itu merasa kecewa dan frustasi. Kalau Snip and Scary ya nggak dapat, cari terus. Dia nggak pikir panjang, cari terus, teman-teman ya. Selanjutnya, teman-teman, Anda masuk ya ke cerita ini ya. Pada akhirnya, mereka berempat, ya baik Snip and Scary atau Ham and Hale, akhirnya menemukan keju yang mereka cari. Ya, bernama sebuah pusat stasiun C, teman-teman. Kebayang ya? Mereka udah menemukan keju. Sama-sama menemukan keju bernama stasiun C, teman-teman. Apa yang terjadi? Mereka berempat pun bersuka cita dengan bahagia. Mereka menikmati keju ini, teman-teman. Wah, dengan bahagia banget. Nah, karena mereka yakin bahwa setiap hari pasti ada keju yang bisa mereka nikmati, teman-teman. Apa yang terjadi? Mereka tidak sadar bahwa keju yang mereka makan semakin lama semakin berkurang. Oke, teman-teman? Ingat ya, nyambung dengan pangsa pasar tadi ya. Nyambung dengan kolam yang udah habis tadi ya teman-teman ya. Oke ya, nyambung yang uang cuma berpindah tangan teman-teman. Nangkap ya, teman-teman. Nah, hingga suatu hari, mereka baru menyadari bahwa keju yang mereka cintai sudah tidak ada lagi. Teman-teman, Snip and Scary kan tidak pikir panjang dong. Mereka langsung bergerak teman-teman. Ya, cari lagi keju untuk dimakan. Oke, sementara Ham and Hale merespon keadaan itu secara berbeda. Catat, merespon keadaan itu secara berbeda. Ham and Hale merasa bahwa keju di stasiun C adalah hasil kerja keras mereka selama ini. Maka mereka tidak menerima, catat itu, tidak menerima dan tidak mau move on. Banyak banget hari ini orang tidak mau move on. Tidak mau move on. Ya, hari ini Anda tahu bahwa pandemik, teman-teman. Pangsa pasar berubah loh. Ya, orang yang tadinya bisa ambil asuransi, sekarang ya mungkin udah nggak bisa. Tapi orang dulu nggak bisa, sekarang bisa. Jadi kita harus berpindah kolam, mencari pangsa pasar baru. Tapi banyak banget. Ya, teman-teman, orang tidak mau move on. Ya, saya kan sudah nyaman, gaya lama. Setiap hari Sudin selalu belajar. Saya selalu katakan kepada USF, kita mesti upgrade diri kita. Nggak bisa lagi pakai cara lama. Tidak bisa lagi pakai teori lama.
Tidak bisa lagi kita trainingnya cuma itu aja. Kita harus inovasi, teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Ham Heo pun masih setiap hari datangi stasiun C dan berharap menemukan keju di sana. Ini cerita supermarket Giant, teman-teman. Mereka mulai frustasi, mengais-ngais pojok stasiun, bahkan berupaya mendobrak dinding labirin, teman-teman. Teman-teman, sementara Ham and Heo juga menyadari ada keju lain yang terletak di labirin lain. Tapi mereka tidak tahu di mana. Mereka pun tidak mau berpikir karena masih mulai lagi dari nol, masih strategi lagi, sehingga mereka nggak mau meninggalkan stasiun C. Banyak banget, teman-teman, orang yang nggak tahu prospek kemana lagi, tidak tahu rekrut kemana lagi, teman-teman. Mereka ya sudah terima keadaan itu, tidak mau move on, tidak mau berpikir, tidak mau berstrategi, teman-teman. Ya, untungnya Hao sadar. Kemudian memberanikan diri untuk eksplorasi lorong-lorong labirin lain. Semakin jauh dia berjalan, semakin dia menemukan petunjuk di mana keju baru itu berada. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang dan berliku, Hao menemukan stasiun keju yang lebih besar, bernama stasiun N, teman-teman. Bagaimana si tikus, Nif, and Scary? Ternyata, teman-teman, dari jauh-jauh hari, mereka sudah menemukan stasiun N dan menikmati keju jauh-jauh hari di sana, teman-teman. Teman-teman, ya saya mau bilang bahwa ya hari ini kan Anda tahu bahwa dunia retail berubah, teman-teman ya. Dunia retail kan terjadi perubahan, teman-teman ya. Anda harus menjadi Hao, menerima kenyataan bahwa industri retail itu juga berubah, teman-teman. Sebenarnya angin perubahan industri ini terjadi sebelum pandemik, teman-teman ya. Sedikit kisah aja ya. Steve Dennis, seorang penulis buku tentang retail, dia bilang apa? Dalam bukunya bahwa konsumen makin nyaman dan aman belanja di e-commerce. Masyarakat dengan mudah memberi produk apa saja, dimanapun dan kapanpun. Giant tidak sadar hal itu, teman-teman. Ya, brand yang terlambat berubah atau berinovasi akan terlibas habis. Apalagi masih banyak brand yang tidak terima kenyataan dan tidak mau move on. Kita belajar ya, teman-teman ya. Nah, apalagi saat pandemi, perubahan perilaku masyarakat sangat masif dan radikal, teman-teman ya. Maksudnya dari handphone aja udah bisa menentukan mereka belanja. Nah, teman-teman, ada sebuah istilah adalah follow your customer. Ikutin pelanggan Anda. Pelanggan Anda adalah bisnis Anda. Jika pelanggan bergerak, maka bisnis Anda bergerak, teman-teman. Kalau Anda lihat cerita ini, teman-teman, Ham and Hao itu ya melambangkan ya kayak giant retail yang besar, teman-teman, yang ya terlambat berubah. Kalau Anda lihat Snip and Scary, teman-teman, ya mereka tanpa berpikir panjang, ya saya boleh contohkan kayak Alfamart, Indomaret lah ya. Mereka kecil tapi mereka nggak pikir panjang, mereka bisa berubah. Hari ini, teman-teman, ya kalau saya mau ngartikan, teman-teman, hari ini yang tim yang gede-gede, ya mereka berpikir mereka ada comfort zone, mereka udah berpikir ya mereka nyaman. Mereka yang hanya jual pribadi, teman-teman, ya mereka berpikir bisa nikmati keju itu sampai kapan. Mereka tidak sadar bahwa dunia berubah, teman-teman. Dunia berubah. Nanti saya akan cerita apa yang berubah, teman-teman ya. Nah, teman-teman, dalam sebuah Jack Welch mengatakan apa? Ini CEO-nya General Electric, teman-teman. Dia bilang apa? Seni memimpin bermuara pada satu hal, yaitu menghadapi kenyataan dan kemudian bertindak tegas dan cepat atas kenyataan itu, teman-teman. Ya, teman-teman. Dia bilang face reality, menghadapi kenyataan. Ya, Anda tahu pangsa pasar berubah, teman-teman. Ya, hari ini yang mungkin calon prospek kita hari ini belum tentu calon prospek kita. Yang tadinya Anda tidak anggap bisa aja jadi calon prospek kita. Teman saya dulu susah, teman-teman, sebelum pandemi. Dia buka alat kesehatan, ternyata laku, teman-teman ya. Jadi bisa diprospek nggak? Bisa diprospek, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Anda kalau masih berkutat dalam arti nasabah ini udah tidak mau, Pak. Ada agent datang ke saya, nasabah itu udah tidak mau, Pak. Kalau Anda masih berpikir seperti itu, mohon maaf. Artinya Anda belum mau move on dan Anda tidak mau hadapi sebuah realita, teman-teman. Ya, jika Anda hadapi realita, Anda akan kreatif. Anda akan upgrade ilmu Anda, ilmu prospek, ilmu rekrut, dan mencari jalan serta pangsa pasar baru secara berkala terus-menerus, teman-teman. Nah, jangan lagi Anda membahas, teman-teman, tentang apa yang
apa yang Anda tidak bisa. Anda sudah tidak bisa lagi membahas tentang apa yang Anda tidak bisa. Anda harus fokus teman-teman melakukan apa yang Anda bisa lakukan teman-teman. Ya, karena teman-teman, ya sekali lagi kata Charles Darwin teman-teman, ya manusia yang terkuat ya bukan berarti bisa ini ya survive ya teman-teman ya. Yang terpintar juga bukan yang terpintar, tapi yang merespon keadaan dengan cepat teman-teman. Ya, saat pandemi terjadi saya langsung, wah ini kita harus lakukan satu perubahan teman-teman. Makanya hari ini kita bersyukur USM tetap bisa bertumbuh dalam kondisi apapun teman-teman. Oke, yes teman-teman selamat pagi, kita sudah masuk part 2. Ya, part 2 teman-teman ya. Jadi kita mulai masuk part 2, saya ingin Anda ketik di chat selamat pagi, masih semangat teman-teman. Masih semangat, saya lanjut teman-teman ya. Part pertama mindset kita sudah bahas. Oke, di part kedua saya ingin bercerita tentang membangun bisnis besar bersama Prudential. Wow, gila chatnya banyak banget, luar biasa banget teman-teman. Maaf ya, kita belajar bersama-sama, saya tidak bermaksud untuk mengajari Anda. Yuk kita kembali ke slide teman-teman. Nah, teman-teman, sedikit dongeng. Tadi kan saya bilang teman-teman, ya dunia berubah. Kita harus ikut perubahan itu, termasuk dalam cara kita memandang terhadap bisnis Prudential. Teman-teman, ratusan tahun yang lalu terjadi namanya revolusi industri teman-teman, yaitu dari agraris ke industri ya. Revolusi industri dari catatan ya bisa dampak negatif juga bisa dampak positif. Negatifnya adalah waktu itu kereta kayu bangkrut. Kenapa? Orang udah nemukan mesin ya. Semua gulung tikar yang jual pakan kuda, order di kereta kayu semua gulung tikar. Karena orang udah temukan mesin, orang udah pakai mesin teman-teman. Ya, sedikit informasi abad 18 ditemukan mesin uap. Itu revolusi industri yang pertama. Abad 19, tenaga listrik itu revolusi industri yang kedua. Ketiga itu komputerisasi. Yang keempat, hari ini teman-teman, hari ini kita lagi di revolusi industri yang keempat. Internet yang sangat kenceng banget. Big data sama AI, artificial intelligence teman-teman. Ya, Anda punya handphone kalau foto jadi ganteng, jadi cakep, itulah AI teman-teman. Nah, teman-teman, dampak negatifnya adalah banyak bisnis konvensional hilang pada saat revolusi industri yang keempat ini teman-teman. Ya, teman-teman, Anda lihat, kapan terakhir Anda beli tiket pesawat di sebuah ruko yang tertulis seperti ini? Saya rasa udah 5 tahun yang lalu. Hari ini tinggal lewat sebuah aplikasi Traveloka, betul? Ini internet belum 5G loh, sudah kayak gini loh. Bagaimana? Ini kan udah 5G udah mulai jalan teman-teman. Gila nggak? Nah nih teman-teman, dunia berubah kan? Ini belum 5G loh. Kalau 5G Anda coba bayangkan revolusi industri keempat ini banyak menggeser pola bisnis di luar sana, teman-teman. Prudential bagaimana? Kita lihat ya. Teman-teman, banyak banget yang di PHK. Anda lihat, teman-teman, banyak bisnis yang tutup, teman-teman. Ini efek revolusi industri yang 4.0, teman-teman. Ya. Nah, bisnis-bisnis yang bertahan adalah, catat, yang punya sistem, teknologi, dan jaringan. Apakah Prudential ada tiga-tiga ini? Yes, sistem. Anda dapat nasabah, otomatis polis datang langsung. Anda nggak perlu cetak polis. Itulah sistem. Nasabah ada klaim, Prudential yang bayar. Itu sistem, teman-teman. Ya, Anda nggak usah urus. Contoh nih, saya punya agent, dapat nasabah, yang bayar komisi agent saya, Prudential ngurus. Saya tidak perlu urus apa-apa. Mau training apapun, Prudential sediain. Prudential urus. Itu sistem. Udah berjalan secara otomatis. Yang kedua, teknologi. Bu Ewan tadi udah menjelaskan, teman-teman. Ya, cekatan. Ya, gampang banget pakai teknologi, teman-teman. Ya, apalagi pick-up campaign. Tinggal OTP. Benar-benar gampang banget. Teknologi Prudential udah number wahid. Nah, yang saya mau ceritakan tentang jaringan, teman-teman. Dunia bergerak ke alam networking hari ini, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda hari ini datang ke Prudential belum membangun networking, Anda belum membangun bisnis, teman-teman. Maksud saya apa? Teman-teman, sadar atau tidak sadar, 100 tahun yang lalu, orang yang pegang informasi adalah orang paling kaya, teman-teman. Ya, tapi itu dulu. Sekarang gampang banget akses informasi. Hari ini, orang paling kaya adalah orang punya jaringan terbanyak. Ya, jaringan terbanyak. Maksudnya apa? Anda lihat, teman-teman, sebuah data. Teman-teman, ini per bulan ya, data per bulan. Tokopedia, pengunjungnya 150 juta pengunjung setiap bulan. Inilah kekuatan jaringan Tokopedia. Berarti 5 juta per hari. Anda bayangkan sebuah toko konvensional dimasukin 5 juta orang sehari ke toko, itu apa yang terjadi? Pasti meledak itu toko. Mati semua di dalam. Betul nggak? Nah, teman-teman. Ya, kalau saya sedikit bercerita, ini tentang jaringan. Anda tahu mengenai Google. Di tahun 2006, teman-teman ya, Google membeli YouTube. Oke, seharga 23 triliun. Nah, teman-teman, sebelum saya ngomong Google membeli YouTube, kalau Anda punya produk baru,
Anda pasti udah nggak mau iklan di TV. Mahal. Yang nonton dikit. Kapan Anda terakhir nonton TV? Saya rasa jarang banget. Kayaknya baru kemarin nonton ini doang ya. Medali emas doang ya. Teman-teman ya. Badminton doang kemarin. Nah, teman-teman sudah jarang banget kita nonton TV. Nah, Anda akan pilih iklan, pasti mau iklan di apa ya, di kayak Tokopedia ini, teman-teman ya. Yang datang ke Tokopedia tuh 5 juta orang sehari loh. Potensi iklan Anda dilihat sangat tinggi, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah yang dilakukan oleh Google saat dia membeli YouTube. 23 triliun. Hari ini Anda tahu nggak, teman-teman? Iklan, pendapatan YouTube dari iklan aja selama 3 minggu itu setara 23 triliun. Gila nggak? Hari ini 3 minggu aja iklan, pendapatan iklan dari YouTube aja 23 triliun. Oh, setara dia membeli waktu itu. Nah, teman-teman, itulah yang terjadi. Dunia hari ini seperti itu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Anda tahu ini ada Edward Tirtanata. Dia seorang founder Kopi Kenangan, teman-teman. Teman-teman, kaya mendadak, kenapa? Karena dimasukin investor, co-founder Facebook Eduardo, perusahaan yang bernama Orive. Orive itu kayak perusahaan penyanyi jazz, teman-teman. Serena Venture, pemilik petenis Serena Williams. Ini orang-orang hebat. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang hebat, orang-orang kaya mau berinvestasi di Kopi Kenangan? Apa yang mereka lihat? Why? Dalam waktu dekat, Kopi Kenangan membuka 230 cabang. Inilah networking, teman-teman. Jadi, hari ini, dunia akan tertarik kepada networking Anda, teman-teman ya. Oke, biar Anda makin percaya, teman-teman, saya akan kasih tahu. Yang berikutnya. William Tanuwijaya, Tokopedia, teman-teman. Networkingnya berapa? 150 juta pengunjung setiap bulan. Itulah networking dia, teman-teman. Ya. Nah, akhirnya kenapa? Google, Temasek, SoftBank, Alibaba. Anda tahu, ini perusahaan-perusahaan besar. Kenapa investasi ke Tokopedia? Teman-teman, tujuannya apa? Google berharap Tokopedia suatu hari kayak YouTube iklannya gila-gilaan, teman-teman. Paham ya? Teman-teman, makin biar Anda percaya networking hari ini, teman-teman. Saya berbicara Mark Zuckerberg. Kenapa jadi salah satu orang terkaya di dunia? Anda lihat, WhatsApp 2 miliar networkingnya. Facebook 2,45 miliar. IG di atas 1 miliar. Penduduk dunia hampir setara, teman-teman. Ya, hampir setara, digabungin hampir setara penduduk dunia. Teman-teman, kemarin baru terbang ke angkasa, teman-teman ya. Jeff Bezos, orang terkaya di dunia 2000 triliun dia punya kekayaan. Amazon.com. Anda tahu? Ini kayak Tokopedia di Indonesia. Setiap bulan dia punya pengunjung ke Amazon.com 2,5 miliar. Bayangkan, ada iklan di sana, Anda akan bayar sangat mahal sekali, teman-teman. Paham ya? Teman-teman, jadi kalau saya mau katakan kepada Anda hari ini dunia bergerak ke dalam networking. Oke, teman-teman, sedikit cerita kepada Anda Samsung sama Xiaomi, biar Anda makin masuk. Nah, pada tahun 2018, market share Samsung di China turun dari 15% menuju 1%. Oke, sampai Samsung menutup banyak pabriknya di China. Di Indonesia, teman-teman, Anda lihat ya Xiaomi naik 1000-an persen, teman-teman. Sedangkan ya Samsung turun jauh. Oke, saya bukan pakai Samsung, juga bukan pakai Xiaomi. Saya tidak ada iklan, teman-teman ya. Nah, akhirnya apa? Untuk melawan itu, Samsung mengeluarkan Galaxy M dan A series, teman-teman. Wow, murah-murah dihajar. Tapi tetap tidak begitu bertahan, teman-teman. Nah, ini adalah foundernya Xiaomi, bernama Legend. Seorang anak muda yang sangat idola pada Steve Jobs. Makanya, Anda lihat, tidak jauh-jauh dari Apple lah, produk Xiaomi, teman-teman. Nah, kenapa Xiaomi murah? Dia jual ponsel, bukan target utama keuntungan. Bukan, ya. Tapi, teman-teman, dia jual ponsel, dia pengen seluruh China, jaringan ekosistem, dia menjadi target jaringan ekosistem. Seluruh China memakai handphone dia, teman-teman. Ya, nah, teman-teman, akhirnya kita tahu bahwa Xiaomi kenapa bisa kaya, teman-teman. Ternyata dia untung dari layanan online-nya. Lu udah pakai handphonenya, dia bikin jaringan. Lu masuk dulu ke dalam jaringan dia, teman-teman. You akan pakai, dia punya jaringan kayak Mi Store, Mi Survey, Mi Music, dan Mi Cloud, dan Mi TV, teman-teman. Ya sama lah. Anda lihat Gojek, teman-teman. Ya dia bikin apa ya, Anda pakai GoPay, diskon, belanja apa diskon, dia bikin Anda masuk dulu ke dalam jaringannya. Nah, dunia lagi bergerak ke jaringan. Networking, teman-teman. Pertanyaan saya kepada Anda, hari ini berapa agent Anda? Berapa leader Anda sekarang? Makanya teman-teman, saya ngomong ke USM, rekrut itu sangat penting banget. Kita rekrut besar-besaran, kita cetak leader besar-besaran. Karena kedepannya, jaringan terbanyak adalah orang yang paling kaya.
Oke, teman-teman, semoga Anda nangkap kisah tentang networking tadi. Saya udah mau masuk part yang terakhir yaitu part 3, teman-teman. Masih semangat, teman-teman? Kalau masih semangat, boleh ketik di chat. Kita masuk ke part 3, promosi, promosikan, prestasi, dan rekrut. 3 PR. 3 PR. 3P, 1 R, teman-teman. Yuk, teman-teman, kita masuk part 3. Ya. Nah, ini promosi US Team. Januari 2022 kita mempromosikan 63 new AAD dan 14 new AD. Pandemi datang. Kita tetap bisa mempromosi 74 new AAD, 15 new agency director. Jadi tidak ada alasan buat Anda di sini tidak bisa promosi dan mempromosikan, teman-teman. Yuk, teman-teman. Nah, kenapa sih kita mau promosi dan mempromosikan? Penting sekali, teman-teman. Ya, ini jenjang karir di US Team. Saya rasa di agensi lain juga beda-beda tipis. Ya, kenapa angkanya seperti ini? Ya karena kita targetnya mempromosikan 3 setiap tahun, teman-teman. Makanya terjadi angka seperti ini. Promosi 3 setiap tahun. Jadi kalau ya Anda bandingkan setiap agensi ya tergantung mau promosikan berapa. Sebenarnya sama aja jenjang karir, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Anda tahu bahwa syarat promosi adalah omset dan rekrut, teman-teman. Ya, 300 juta, hari ini ada promo, Anda mesti memanfaatkan kesempatan dan memiliki minimal 5 agent. Saya ngomong ke US Team 5 agent, teman-teman. Minimal ya, 5 agent. Oke, 300 juta, 5 agent. 5 bulan, apakah bisa? Bisa sekali, teman-teman. Nggak ada yang nggak bisa. Ya, oke. Ada 4 cara promosi AAD, teman-teman. Ya, oke. Saya lewatin 4 cara ini, teman-teman ya. Saya langsung lanjut mengenai ya, nih kerugian tidak promosi. Saya pengen sedikit hitung-hitungan dengan Anda. Kerugian tidak promosi ada 8 poin, tapi saya tidak akan bahas 8 poin, teman-teman. Saya hanya bahas 3 poin kepada Anda. Biar Anda sadar bahwa, oh promosi ini penting banget loh. Promosi ini ya harus dilakukan supaya, nih, saya pakai contoh agent ke AAD. Tapi yang AAD ke AD, teman-teman, ya Anda tinggal, ya sama aja sih, teman-teman ya. Oke, yang pertama, teman-teman. Kenapa kita mesti promosi? Contoh, hari ini tahun 2021. Anda sebagai calon AAD. Coba bayangkan, Anda sebagai calon AAD. Syarat promosi, Anda merekrut 5 agent. Oke? Merekrut 5 agent. Nah, kalau di US Team, teman-teman, kita rekrut agent. Agent tersebut langsung rekrut. Nah, itu yang kita lakukan di US Team. Langsung rekrut, teman-teman. Jadi langsung rekrut ke bawah. Seperti ini. Oke. Anggap, apa yang terjadi? Terjadi 20 agent. Berhasil merekrut 20 agent. Ya. Di tahun 2021, teman-teman. Anggap Anda merekrut 5, 5-nya turun lagi, Anda punya 20 agent. Oke, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Anda promosi sebagai AAD. Kita anggap akhirnya Anda promosi sebagai seorang AAD. Oke, Anda lihat tabel sebelah kanan. Anda promosi sebagai seorang AAD. Ya, berarti Anda promosinya kapan? Januari 2022. Oke, clear ya? Anda promosi di Januari 2022. Yuk, kita lihat lagi, teman-teman. Nah, apa untungnya? Apa untungnya Anda promosi AAD? Catat, teman-teman. Ya, dengan Anda promosi AAD, Anda akan terima 45% dari komisi agent-agent Anda. Kita lihat. Anda akan punya berapa agent? Teman-teman, di tahun 2022, Anda kan sebagai AAD. Betul? Anda punya berapa agent? 20. Kenapa 20 agent? Karena Anda bawa dari tahun 2021. Itulah 20 agent Anda. Pertanyaan saya, apakah dari 20 agent ini tetap stuck atau tetap berkembang? Saya pakai contoh di US Team ya, 20 agent itu saya pakai contoh di US Team. Rata-rata di US Team kalau mereka promosi, agentnya itu bisa 20, teman-teman ya. Dan dari 20, teman-teman, tahun depan, selama setahun, mereka akan berkembang. Tuh, perkembangannya kayak gini. Anak, cucu, A, rekrut lagi, B, rekrut lagi, ke bawah. Sampai bisa total 100 agent. Nah, ini saya pakai contoh US Team ya. Ini seorang AAD, teman-teman. Mereka rekrut, bisa sampai punya agent ada 100, teman-teman. Yuk, teman-teman. Nah, dari 100 agent itu, teman-teman, kita anggap ya, dari 100 agent itu, contoh, anggap 10 agent ya tidak jalan. Habis rekrut, ya PHP, teman-teman, ya kita telepon hilang. 10 agent lagi habis kita rekrut, baru ujian AJI, ya dia prospek sekali, dia bilang, susah Pak, nggak mau jalan. Ya, 10 agent itu, teman-teman, 10 agent lagi yang ketiga, habis rekrut, teman-teman, baru ikut 1 kali training, malas, nggak mau jalan. 10 agent lagi yang keempat, teman-teman,
baru ikut training, baru gerak, teman-teman prospek 1 orang, nasabahnya lab, langsung down, tidak mau jalan. 10 agent lagi yang kelima, teman-teman, baru prospek, rekrut 1 nasabah, habis itu teman-teman, ya nggak tahu hilang kemana, tidak jalan. Oke, 50 agent, kita anggap ini sia-sia, teman-teman. 50 agent yang berikutnya, teman-teman. 50 agent yang berikutnya. Oke, kita anggap dari 50 agent itu 10 agent ini ada yang punya 2 sampai 3 nasabah. Income-nya 1 juta per bulan. Berarti 10 agent 10 juta. Oke. Dari 10 agent yang berikutnya, ya anggap mereka punya 4 sampai 5 nasabah lah. Ya, paling masing-masing income-nya hanya 2 juta per bulan. Bukan agent yang hebat ya. Cuma punya income 2 juta ya. Total 20 juta per bulan. Kan 10 agent. 10 agent lagi yang berikutnya ya income-nya hanya dikit doang teman-teman. Hanya 3 juta lah per bulan. Ya, paling mereka dapat 10 nasabah sampai 15 nasabah. Ya, sekitar hanya total 30 juta per bulan, teman-teman. Ya, 10 agent yang berikutnya lagi, ya kecil-kecil ya, income-nya hanya sekitar ya 4 juta per bulan lah, teman-teman. Ya, paling mereka dapat 20 nasabah, teman-teman. Ya, hanya punya 4 juta per bulan atau 40 juta. 10 agent yang terakhir, kan punya 100 agent dong. Ya, income-nya mereka dikit lah, hanya 5 juta per bulan. Ini standar banget ya. Agent punya income 5 juta per bulan kan standar banget, teman-teman. Ya, total 10 agent, 1 agent kan 5 juta. Berarti 50 juta. Oke. Berarti kita totalin, teman-teman ya. Total berapa? 50, 90, 100, 150 juta ya. Berarti total dari semua agent ini 150 juta per bulan. Oke. 150 juta per bulan. Prudential akan memberikan Anda overriding. Berapa? 45% dari total semua komisi Anda. Ingat loh. Makanya kenapa Anda mesti naik AAD. Prudential akan memberikan Anda 45% dari total semua komisi Anda sebagai dari total semua komisi agent Anda. Artinya apa? Anda akan dapat berapa teman-teman? 45% dikali 150? Oke, saya kaliin dulu ya. 150 dikali 45 sama dengan Anda sebagai AAD akan terima 67,5 juta per bulan. Bayangkan. Itu income Anda sebagai AAD. 67,5 juta per bulan. Ini dengan catatan banyak banget agent Anda yang tidak jalan. Ini dengan catatan agent Anda yang jalan juga, maaf ya, income-nya kecil-kecil. Ada yang income 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, hanya mentok 5 juta. Jadi income-nya kecil banget, teman-teman. Jadi, itulah alasan pertama. Kenapa teman-teman mesti promosi menjadi AAD. Catat ya, teman-teman ya. Nah, ini gede banget loh. Keren banget loh. Bayangkan. Ya, kesimpulannya gini. Kalau Anda promosi menjadi AAD, semua komisi agent-agent Anda digabungin 45% buat Anda. Luar biasa nggak Prudential? Tepuk tangan dong. Oke. Nah, berikutnya. Teman-teman, kalau Anda jadi AD bagaimana? Nih, para AAD. Kan tahun berikutnya setelah Anda jadi AAD, Anda kan harus jadi AD. Lebih gila lagi. 45% aja udah bisa bikin Anda punya income 67 juta per bulan. Bagaimana kalau Anda jadi AD, Anda terima 70% dari seluruh komisi agent-agent Anda. Wow banget kan? Keren banget teman-teman. Maka dari itu, tidak lagi ada alasan untuk Anda tidak promosi. Wajib promosi. Yuk, katakan kepada diri Anda. Katakan kepada kiri kanan Anda. Kalau ada orang ya. Anda katakan, tepuk dada Anda. Bilang, saya mau promosi. Saya mau promosi. Saya mau promosi. Yes, 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 yes. Lanjut teman-teman. Ya, lanjut. Oke, yuk. Nah, yang kedua, kenapa Anda wajib promosi? Ini saya cerita, teman-teman. Anggap nih, ada si A dan si B. Si A, ya saya sebut si hitam. Si B saya sebut si merah. Merah, Prudential, teman-teman ya. Nah, si hitam ini tidak promosi. Contoh, dia telat 1 tahun. Ceritanya hanya telat 1 tahun ya. Coba Anda lihat ya, Anda hitung ya. Ini akan membuat Anda melek dan pengen promosi. Yuk, anggap tahun 2022, teman-teman ya. 2022, Anda kalau tidak promosi kan tetap menjadi agent. Dalam sistem jenjang karir yang saya tampilkan, tadi kan agent income-nya kan ya paling mentok 7 juta per bulan. Betul nggak? Setahun berarti terima berapa? 84 juta. Nangkap ya? Oke, tahun depan kan tidak promosi kan di tahun 2022 dong. Nah, tidak promosi. Nah, di tahun 2023, orang ini baru promosi. Telat 1 tahun. Ya, dia baru sebagai AAD di 2023.
Nah, sebagai AAD, teman-teman, income-nya berapa? 30 juta. Sesuai jenjang karir yang tadi saya gambarkan, berarti setahun 360 juta. Setelah setahun doang. Tahun 2024, dia baru jadi AD. Income-nya berapa? 75 juta per bulan. Atau setahun 900 juta. Di tahun keempat, 2025, dia baru jadi AD1. 170 juta per bulan. Atau 2M per tahun. Di tahun ya cukuplah. Sampai tahun keempat aja lah kita hitung. Oke, ini si merah. Merah Prudential. Pasti promosi, teman-teman. Ya, nah, kalau Anda promosi, berarti Januari 2022, Anda langsung menjadi AAD. Income Anda berapa? 30 juta per bulan. Atau setahun 360 juta. Nah, di tahun berikutnya, 2023, nah, AAD kan langsung naik AD. Oke, Anda lebih cepat 1 tahun. Karena Anda tidak telat. Berarti income Anda 75 juta per bulan. Atau 900 juta per tahun. Di tahun ketiga, teman-teman, yaitu tahun 2024, Anda udah menjadi AD1. Lebih cepat setahun. Ya, yang hitam, tahun 2024, dia baru jadi AD. Karena dia telat 1 tahun. 170 juta. Ya, tahun keempat, teman-teman, ya AD2. 500 juta, 6M per tahun. Anda totalin. 9M, teman-teman. Ya, coba bayangkan. Anda lihat selisihnya hanya beda 1 tahun. Ruginya 6 miliar, teman-teman. Bayangkan, kalau Anda merasa 6M itu bisa membantu keluarga Anda, bisa membantu kehidupan Anda, apa yang terjadi? Anda mesti semangat optimis untuk promosi menjadi AAD, yang AAD menjadi AD, yang AD mempromosikan orang-orang di bawahnya. Karena Anda kan mau membantu orang-orang di bawah. Catat itu, teman-teman, ya. Oke, yes. Ketiga, ini yang terakhir. Terakhir, teman-teman, ya. Kenapa Anda mesti promosi menjadi seorang AAD? Yuk, kalau tidak promosi, waktu akan Anda ulang dari nol. Ulang lagi dari nol, ya. Teman-teman, lebih baik selesaikan tahun ini daripada ulang tahun depan. Ulang lagi dari nol. Omset juga ulang dari nol. Rekrutan Anda punya omset juga ulang dari nol. Capek. Mending kita selesaikan 5 bulan ini. 5 bulan ini, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, jalan-jalan akan lebih gampang kalau Anda menjadi AAD. Sekalian saya mau note kepada para leader di sini, teman-teman, ya. Teman-teman. Nah, contoh. Kalau Anda pribadi sendiri mau jalan-jalan, Anda sendiri mau dapat jalan-jalan dari Prudential, tahun ini kita ke London, teman-teman, ya. Oke. Anda butuh omset 580 juta. Sendiri. Catat ya. Sendiri. Hanya dilakukan oleh sendiri. Tapi kalau Anda sebagai AAD atau sebagai leader, Anda boleh keroyokan. Itu pun omsetnya hanya 1,2M aja buat jalan-jalan. 1,2M, teman-teman. Ya, keroyokan dari berapa agent? Sebagai AAD, tadi saya kasih contoh, Anda bisa punya 100 agent loh. Fair nggak? Nggak fair sih, sebenarnya sih. Nggak fair. Prudential nggak fair, teman-teman. Ya, maksudnya apa nggak fairnya? Sendiri 580, jadi leader 1,2M. Iya, makanya Prudential tidak mau Anda lama-lama jadi agent. Makanya Prudential mau Anda cepat-cepat jadi leader, teman-teman. Catat itu, kalau Anda tidak mau promosi, ya salah Anda. Prudential sudah kasih pilihan kepada Anda, teman-teman. Ya, maka dari itu apapun yang terjadi Anda mesti promosi. Leader, not ya, dicatat ya. 1,2M itu kalau grup Anda ada cetak, ya, grup Anda ada cetak 2 new AAD. Teman-teman, direct Anda maksud saya. Ya, nih para AD catat ya. Kalau Anda mau pakai yang promo, target promo nih catat yuk. Para leader, saya ingatkan lagi sekali. Ya, Anda mesti membantu agent Anda promosi ini. Supaya kita bisa pakai jalur promosi. Jadi lebih hemat banyak, teman-teman. Para leader, diingatkan kembali. Ya, membantulah agent-agent Anda untuk promosi menjadi AD. Ya, oke teman-teman, selamat pagi. Ya, oke, masih semangat semuanya? Semangat ya. Oke, saya ngomong rekrut sebagai topik saya yang terakhir di sini, teman-teman. Ya. Nah, kenapa Anda mesti rekrut? Kenapa Anda mesti rekrut? Oke, teman-teman ya. Saya sampaikan. Teman-teman, nilai seorang agent. Kalau kita rekrut, teman-teman. Supaya Anda semangat tetap merekrut agent, teman-teman ya. Nilai seorang agent. Oke, contoh ya. Anda hari ini agent. Anda merekrut seorang agent. Anggap agent Anda itu satu nasabah. Yang kita nggak mau hitung lah. Satu nasabah kita nggak mau hitung lah ya. Oke. Tahun depan Anda menjadi AAD.
Oke, agent tersebut mau ikutin jejak Anda menjadi AAD. Akhirnya, agent tersebut mencari omset 400 juta. Pak, promosi bukannya 300. Yes, itu promo. Ya, tapi normalnya saya hitung 400 ya. Dikali 22,5%, Anda terima 90 juta. Oke, overriding total. Ya, tahun depan Anda menjadi AD. Ini nilai seorang agent. Kalau Anda rekrut ya, Anda menjadi AD, agent yang Anda rekrut itu tersebut udah jadi AAD. API-nya 1,4 M, sesuai jenjang karir USIM. Dikali 10,5%, 147 juta. Tahun berikutnya jadi AD1, teman-teman. Ya, AD1, si agent yang Anda rekrut udah jadi AD. Oke, berikutnya AD2, AD1. Anda jadi AD3, dia jadi AD2. Cukup 5 tahun aja. Anda total 12 miliar. Bayangkan, Anda merekrut seorang agent, teman-teman, dalam 5 tahun. Prudential memberikan Anda, bukan agent tersebut memberikan Anda. Kalau Anda pikir, waduh, enak banget leader gua. Ya, no, bukan Anda yang kasih. Komisi Anda tidak dikurangin. Yang kasih Prudential. Karena berhasil mendidik seorang agent, teman-teman. Yaitu 12 miliar. Bayangkan, sebenarnya, dalam 5 tahun 12 M. Kita bagi 5 tahun 60 bulan. Berarti, kalau kita mau pakai cara berbisnis, semenjak kita rekrut seorang agent, ya, teman-teman, sebenarnya kita udah terima, dibagi 60 bulan, kita udah terima 200 juta per bulan loh. Dicicil, ditabung dulu teman-teman, ya, ditabung dulu. Teman-teman, tidak rekrut sangat rugi besar. Kenapa? Saya pernah punya satu cerita, teman-teman ya. Ini cerita mengenai saya punya CC, dia bilang, Dek, kamu tolong rekrut orang ini. Akhirnya saya telepon orang ini, ya dia bilang, oke sih, tapi saya sibuk. Saya telepon lagi, dia sibuk. Jangan contoh saya. Akhirnya dengan sombong saya bilang, udahlah, saya juga masih banyak agent lain. Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian saya ketemu dia di acara Prudential. Dia panggil saya, bro, lu ngapain di sini? Oh, gue ada di Prudential. Dia bilang, udah capai puncak karir, mati lu. Saya tepuk dada saya bilang, rugi 12 miliar. Maksudnya apa, teman-teman? Coba, kalau andai kata dia, saya yang rekrut, 12 M itu akan saya yang terima. Benar-benar, teman-teman. Saya, waduh, sedih banget. Ya, tapi ya sudahlah. Ya, jangan contoh saya. Nah, dari cerita ini teman-teman saya pengen kasih tahu kepada Anda bahwa Anda ketemu orang dimanapun berada teman-teman, Anda ketemu siapapun, saudara atau siapapun teman-teman, Anda jangan lupa segera merekrut mereka teman-teman. Jangan sampai direkrut orang lain. Kalau sampai direkrut orang lain, Anda akan nyesal, Anda akan kayak saya, waduh rugi banget teman-teman. Oke. Teman-teman, ternyata part 1, part 2, part 3 saya sudah bawakan kepada Anda. Semoga sesi saya hari ini bisa membawa Anda dengan semangat. Sampai juga kita di penutup acara, yaitu kata penutup teman-teman. Ya, kata penutup dari Jema. Jema bilang apa teman-teman? Saya suka banget pakai kata-kata ini. Saya mendengar banyak orang yang memikirkan hal luar biasa setiap hari. Tapi sayang, habis itu mereka tidak ngapa-ngapain. Anda sudah dengar sharing saya. Pertama mengenai mindset, kedua mengenai bisnis Prudential, ketiga mengenai promosi dan rekrut teman-teman. Anda sudah, wah yes Pak Sudin, saya siap lakukan. Tapi habis acara ini, Anda tidak ngapa-ngapain juga percuma teman-teman. Yes, saya tidak mau kalah dengan Jema. Sudin Lim juga mau memberikan Anda kata penutup teman-teman. Yes, mau ngomong sampai panjang lebar, Prudential ngundang semua speaker juga percuma. Kalau habis ini Anda tidak action, teman-teman. Ya, Anda sudah tahu, rekrut bisa online, betul? Prospek bisa online. Kita punya cekatan, Prudential luar biasa. Cari asuransi lain, mereka nggak punya teknologi ini, teman-teman. Prudential punya PR campaign, keren banget kan? Teman-teman, ini luar biasa banget. Itu dengan gampang menambah omset kita dengan hanya OTP doang, teman-teman. Mau ngomong apa lagi? Anda mau alasan apa lagi? Rekrut bisa online. Prospek bisa online. Monitoring agent bisa online. Meeting seperti hari ini bisa online. Urus klaim bisa online, teman-teman. Business Pro, apapun kita bisa lakukan dengan online. Mau offline juga bisa. Ternyata banyak banget agent USIM yang masih offline. Kalau nasabah mau ketemu, tapi tetap protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, teman-teman. Ya, jadi mau offline, mau online, kita juga bisa. Mau alasan apa lagi untuk Anda tidak bergerak, teman-teman ya? Teman-teman, mau hasil tapi tidak action, maaf, mimpi di siang bolong. Semoga
cerita saya bisa memotivasi Anda hari ini. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang salah. Tujuan saya hanya ingin memberikan inspirasi kepada Anda semua dan kita belajar bersama-sama. Sukses buat Anda semuanya. Terima kasih Prudential. Terima kasih semua agent leader yang sudah hadir. Salam luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak Pak Sudin atas sharingnya yang sangat inspiratif buat kita semua di sini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang telah saya informasikan di awal, bahwa Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan kepada narasumber pada hari ini, ya tentunya Pak Sudin Lim. Nampaknya di sini saya juga sudah melihat banyak pertanyaan yang masuk di kolom Q&A nih, Pak. Langsung aja ya, saya bacakan pertanyaan pertama. Nah, ini Ya, boleh. untuk Ko Sudin, dulu saya memulaikan dulu saat memulai Pak Sudin masih mahasiswa benar ya, Ya, Pak betul. ya? Siapa yang pertama Ko Sudin closingin? Apakah canvassing? Bagaimana meyakinkan calon nasabah dari canvassing yang baru kenal, tapi keuangan oke, tapi calon nasabah masih menunda, padahal belum pakai asuransi, belum punya asuransi dan bilang nanti agent mau dihubungi. Gimana tuh Pak Sudin? Ya. Oke, thank you pertanyaannya. Banyak banget pertanyaannya. Satu pertanyaan kayaknya ada beberapa. Oke, teman-teman. Betul. Awal join Prudential saat itu usia saya baru 21 tahun. Saya masih semester 5, semester 6. Waktu itu masih kuliah. Ya. Tanpa terasa sudah 15 tahun di Prudential, teman-teman ya. Wow, sudah tua banget di Prudential. Nah, Anda kalau lihat sandapan saya itu asal dari Bangka, saya merantau ke Jakarta, saya tidak punya kenalan, saya tidak punya relasi sama sekali. Saya seorang yang pendiam. Saya kutu buku banget, teman-teman. Jujur, saya dulu tidak berpikir menjadi agent. Kenapa? Saya tuh kutu buku. Ada teman datang cari saya. Teman datang cari saya tinggal di rumah cici saya bilang, Ci, tolong keluar dong, bilang saya nggak ada. Kenapa? Saya tidak nyaman berbicara dengan orang lain. Bayangkan orang yang kayak gitu, bisa jadi agent Prudential, bisa sukses, dan kita bisa berubah. Pertama kali saya prospek siapa? Saya nggak punya relasi, nggak punya kenalan. Orang tua saya di Bangka. Saya merantau ke Jakarta. Apa yang saya lakukan? Door to door. Saya door to door. Teman-teman, jujur, Anda coba bayangkan seorang pendiam door to door. Seorang pendiam door to door. Yes, saya ingat banget. Saya datang ke ruko-ruko. Saat itu saya, maaf ya, saya nggak berani di Jakarta. Saya datangin Bekasi ke sononya lagi. Jauh banget lah teman-teman ya. Hanya saya lihat ada satu ruko, saya masuk ke dalam teman-teman. Saya masuk ke ruko itu teman-teman, saya melihat. Saya masuk ruko ini, saya pergi lagi. Kenapa? Saya lihat, waduh, engkaunya kayaknya agak serem. Saya datang ke ruko sebelah lagi, aduh agak serem. Saya datang lagi ke ruko sebelah lagi, aduh agak serem. Sampai ke satu ruko yang lumayan sepi. Dan engkaunya juga kayaknya agak kalem nih teman-teman. Saya memutuskan untuk masuk ke dalam. Teman-teman, saya masuk ke dalam ruko itu, saya bilang, kok minta izin. Kayak gemetar suara saya. Saya kayak gedung itu lagi goyang. Padahal itu mah khayalan saya. Nggak mungkin gedungnya goyang. Kok boleh minta waktunya survei produk Prudential? Nah, teman-teman, saya yakin semua orang mengalami ketakutan. Semua leader pernah mengalami ini. Semua orang-orang sukses yang di Prudential pernah mengalami ini. Apa yang terjadi? Engkaunya bilang, silakan. Padahal enggak, teman-teman. Saya kayak gitu aja, kayak dunia saya bikin sendiri, teman-teman. Padahal engkaunya bilang, silakan, kayak gitu, teman-teman. Saya dengar, silakan. Nah, saya mulai deg-degan. Teman-teman, sebelum saya prospek, Bu Puswita ya, saya udah hafal semua presentasi. Sudah hafal ya tentang Pak Ali. Gitu kan. Dulu kita diajarkan Pak Ali rekening A, B, C gitu kan. Udah hafal mati, teman-teman ya. Hafal mati. Pas saat engkaunya bilang, silakan, mati loh, teman-teman. Apa yang terjadi? Saya keringat dingin, saya lupa semua presentasi. Jujur, saya nggak tahu saya ngomong apa. Saya mulai presentasi, saya nggak tahu apakah Prudential atau asuransi lain yang saya presentasikan. Saya nggak tahu ngomong saya A, B, J, Z, saya nggak tahu. Dan setelah selesai, teman-teman, mau tidak mau, saya bilang, Koko, jelas ya. Kokonya lihat saya, teman-teman. Ya, saya nggak tahu dia jelas atau nggak jelas. Yang pasti saya tidak jelas apa yang saya ngomongin, teman-teman ya. Dan apa Anda bisa tebak nggak? Saya closing nggak, teman-teman? Saya closing nggak kira-kira? Yuk, Anda boleh tebak nggak? Saya closing nggak? Tidak sama sekali, teman-teman. Tidak sama sekali. Ya, gila nggak? Gila banget, teman-teman. Nah, semua orang pernah mengalami ini. Akhirnya apa? Saya balik ke leader saya. Leader saya bilang, ya kalau kita mau sukses, kita harus ya penampilan kayak seorang agent asuransi lah. Teman-teman dulu jujur ya, waktu saya awal jadi agent, istilah milenial itu tidak pernah ada. Milenial tidak pernah ada, jadi kita pakai rapi banget, teman-teman. Wah, celana panjang bahan
bahan teman-teman, semua rapi banget. Ya, oh nggak ada gaya milenial. Ya, tapi waktu saya door to door, saya gaya kuliah, celana jeans sobek kiri kanan teman-teman. Sampai leader saya Pak Susanto bilang, ini mah Tao Mingse nih, F4 nih, kata nih. Zaman F4 masih terkenal teman-teman. Ini mah Tao Mingse nih. Gimana lu bisa prospek teman-teman ya? Akhirnya leader saya bilang apa? You mesti berubah. Cobalah pakai celana bahan. Nah, saya door to door itu kan habis pulang kuliah. Nggak mungkin dong, teman-teman, saya pulang ke rumah kan waktu udah kelamaan. Akhirnya apa? Saya pakai celana bahan sesuai anjuran leader, teman-teman. Saya pakai gaya seorang agen asuransi, saya datang ke kampus. Cilakanya itu, teman-teman. Saya datang ke kampus pakai celana pakai pakaian seperti itu. Teman-teman kampus mulai lihat saya aneh. Ini siapa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Mereka tahu saya prudential. Apa yang terjadi? Satu persatu menjauh. Satu persatu menjauh, teman-teman ya. Saya datang ke kantin, mereka lagi ngobrol di kantin, teman-teman, bisa hilang semua. Ya, agen asuransi bisa menghilangkan orang. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Itu awal. Tapi hari ini, teman-teman, ya, Anda sukses, semua bisa berubah. Anda sukses, semua bisa berubah, teman-teman. Ya, apa yang saya lakukan? 3 bulan door to door, saya tidak dapat satu nasabah pun. Catat, 3 bulan saya door to door, saya tidak dapat satu nasabah pun. Saat itu udah bulan September, Oktober, teman-teman ya. September, Oktober saya putuskan, ya saya tetap prospek, teman-teman, saya tetap lakukan. Apa yang terjadi? Dalam waktu hanya 2 bulan, saya bisa promosi menjadi AAD. Catat itu, teman-teman. Ya, dalam waktu 2 bulan, saya promosi menjadi AAD. Dari yang tidak ada closing sama sekali, teman-teman, akhirnya saya bisa closing. Kenapa saya bisa closing? Saya memperbaiki diri. Saya belajar, upgrade ilmu. Bagaimana cara yakinkan orang? Tidak ada cara meyakinkan orang kecuali Anda menguasai semua bahan presentasi, teman-teman. Anda tidak menghafal, Anda tidak bisa yakinkan orang. Anda tidak training, Anda tidak bisa yakinkan orang. Nah, sahabat mau ngomong apa, saya bisa jawab. Karena semua training saya tekunin A sampai Z, teman-teman. Nah, sekian jawaban saya, Bu Puspita. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Oh, luar biasa. Pastinya, Pak. Bayangin 3 bulan kosong, 2 bulan langsung promosi ya, Pak. Wah, ini buat teman-teman agent baru nih. Buat teman-teman yang agent yang existing juga nih. Luar biasa banget. Langsung kita masuk ke pertanyaan kedua aja ya, Pak ya. Ini pertanyaannya adalah tindakan apa yang perlu dilakukan dalam situasi pandemik atau PPKM ini nih? Gimana nih, Pak? Oke, teman-teman. Thank you. Ya, Bu Puspita, ini masih ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada kan saya jawab panjang. Ada saya bisa singkat-singkat dulu nih, buat hemat waktu. Udah, Pak. Nanti tinggal udah satu ya. pertanyaan lagi. Kita close di 3 pertanyaan. Oke, teman-teman, tindakan apa ya? Yang pertama tadi ya di saat PPKM ini ya saya bilang seperti yang cerita di awal ya. Pertama adalah mindset, teman-teman ya. Kalau saya gambarkan ya, pertama Anda harus punya mindset yang benar dulu. Ini yang paling penting ya. Ya, ada 7 poin yang saya mau share. Apa sih yang bisa Anda lakukan ya? Yang pertama ya tentu Anda harus memperbaiki mindset Anda. Mindset Anda tidak benar, hasil Anda pasti tidak benar. Kalau ngomongin mindset, tadi saya udah bahas panjang kali lebar kali tinggi, teman-teman. Ya, yang kedua, teman-teman, ya tidak ada alasan untuk Anda tidak action, teman-teman ya. Jadi kan kita tahu bahwa kita bisa lakukan secara online. Ya, tadi saya udah ngomong, kita juga bisa lakukan secara offline, teman-teman ya. Mau online, offline, kita juga bisa lakukan. Mindset yang benar tidak dibarengin dengan action, percuma, teman-teman. Anda tahu, Prudential udah begitu luar biasa. Ada P-up campaign, ada yang namanya cekatan, teman-teman ya, dan lain-lain. Nah, yang perlu Anda lakukan, teman-teman, adalah Anda listing nama baru. Listing nama baru. Ya, kan tadi saya udah cerita, teman-teman, tentang tadi tikus dan ham and how, teman-teman. Listing nama baru. Banyak orang masih nyaman, tidak mau move on. Ya, yang digali di situ-situ aja. Yang digali di situ-situ aja. Anda mesti cari pangsa pasar baru. Kan hari ini ya, dunia berubah. Orang kaya bisa miskin, orang miskin bisa jadi kaya. Ya, yang tadinya jual ini nggak laku, yang tadinya nggak jualan, dia jual ini jadi laku, teman-teman. Ya, nah teman-teman, yang ketiga. Oke. Nah, ini sangat penting. Banyak orang salah mengartikan work from home, teman-teman ya. Work from home. Anda tahu, bekerja, teman-teman, bukan rebahan dari rumah. Banyak orang rebahan dari rumah, teman-teman ya. Nah, saya sarankan Anda set seolah-olah tuh Anda kayak kerja di kantor, teman-teman. Anda set ada meja kerja, ada bangku. Jadi benar-benar kayak meja kerja di kantor. Anda set satu ruangan, Anda ambil tempat yang tidak berisik, teman-teman. Anda ambil yang tempat yang oke, yang ibaratnya tuh Anda konsen bekerja. Anda tentukan jam kerja. Ini yang dilakukan oleh saya dan para leader-leader di USM, teman-teman. Ya, jam kerja Anda bisa pilih, teman. Pagi, Anda tentukan pagi dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, siang, Anda tentukan jam berapa sampai jam berapa. Malam, Anda jam berapa sampai jam berapa. Anda tentukan. Nah, pada saat Anda tentukan itu, Anda nggak boleh lagi pagi. Misalkan jamnya belum lewat. Pagi, contoh, Anda dari jam 9
sampai jam 11 Anda tentukan. Nah, di jam itu Anda nggak bisa. Di jam itu Anda pergi masak, Anda pergi jalan, atau Anda pergi tidur, atau pergi rebahan, pergi main sama anak, teman-teman, pergi nonton TV. No, no, no. Jam itu ya benar-benar komitmen, teman-teman. Ya, orang work from home banyak yang tidak punya omset karena tidak men-set jam kerjanya, teman-teman. Ya, nah teman-teman, Anda set berapa orang yang Anda mesti prospek setiap hari. Pagi berapa orang, siang berapa orang, malam berapa orang. Berapa orang mesti ada rekrut pagi, siang, dan malam. Yang keempat, teman-teman. Ya. Nah, saya bilang kita perlu namanya surrounding. Apa itu surrounding? Surrounding itu adalah mengelilingi. Kita harus bikin diri kita dikelilingi oleh hal-hal yang positif, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang saya lakukan di USM. Di grup WhatsApp US Team, di grup, aduh gila. Saya punya handphone itu grupnya ada 60-70, teman-teman. Nah, grup A, B, C, D, F, G. Saya selalu bilang dalam grup, ya. Tidak boleh ada berita-berita negatif, apalagi berita-berita COVID, teman-teman. Hari ini orang mati berapa, hari ini orang meninggal berapa, hari ini orang kena berapa. Makanya sampai RADD ada saya tanya, Pak Sudin berapa COVID di USM? Saya nggak tahu, karena nggak ada berita di dalam grup sama sekali, teman-teman. Ya mereka kadang pun sampai nggak ngomong, karena di USM itu ya sudahlah kena, ya sudahlah bisa sembuh, bisa sehat, teman-teman. Ya, jadi tidak boleh. Teman-teman, Anda pikir Anda seorang informan ya. Anda kirim semua berita dalam grup teman-teman ya yang COVID dan lain-lain. Orang juga udah baca kali. Nggak usah kirim, cukup teman-teman. Anda cukup sampai di tangan Anda. Kalau Anda dapat broadcast dari grup lain, udah cukup sampai di tangan Anda. Di grup US Team teman-teman, cuma boleh kirim apa? Kirim tentang rekrut. NPA ya, sama prospek SPAJ. Jadi kita cuma wajibkan, yes, closing berapa orang, yes, rekrut berapa orang. Jadi setiap hari, saya bilang kepada semua USM, kalau Anda mau USM maju, Anda mesti lakukan ini. Anda kirim, Anda closing, Anda kirim, Anda rekrut. Lakukan itu, lakukan itu. Jadi orang lain pun jadi tahu bahwa PPKM ternyata orang gerak loh, masa gua di rumah doang. Itu penting, surrounding. Kita membentengi diri kita dengan hal-hal yang positif, teman-teman. Yang kelima, teman-teman, ya saya berbicara monitoring, teman-teman. Ya sangat penting, ya. Nah, maksudnya apa, teman-teman? Monitoring sangat penting. Monitoring. Di dalam kondisi pandemi ini, teman-teman, monitoring sangat penting banget. Makanya saya selalu bilang, ini mungkin kekuatan di agensi saya, per grup AD itu ada training sendiri. USM sudah ada training, ya USM kan skala besar, teman-teman. Ya, Anda coba lihat. Misalkan sebuah tim kalau dia hanya 5 leader, tahun depan dia bisa 10 leader, betul? Bisa lipat sekali lipat. Kenapa? Karena monitoringnya masih bisa ke semua. 10 leader bisa langsung 20. Tapi kalau yang sudah 200 leader itu untuk ke 400 itu kenapa? Monitoringnya sudah tidak terkontrol semua. Maka dari itu UFC sampai hari ini masih terkontrol, teman-teman. Dari leader 30 kita ke 60 ke 120. Mudah-mudahan 120 bisa tahun ini bisa jadi 200-an, teman-teman. Jadi bisa belipat. Ya. Why? Saya lihat satu hal ya, satu hal. Per grup AD kita ada kumpul. Semua AD bikin training sendiri, teman-teman. Tentu USM udah ada training. Nah, makanya di sini para AD, Anda kalau belum kuat, Anda bisa gabung AD di atas Anda. Yang penting ada kegiatan. Jadi monitoringnya di per skala di grup kecil-kecil. Yang ke-6, teman-teman ya. Nah, teman-teman, 5 bulan, apakah kita bisa promosi? Ini pertanyaan saya ya. 5 bulan, apakah kita bisa promosi? Saya sedikit hitung-hitungan buat Anda, teman-teman. Anggap 1 hari, Anda lakukan prospek 3 orang. Oke. 1 minggu, ya 1 minggu. Anda harus punya keyakinan, ya di poin ke-6 ini, Anda harus punya keyakinan, hitung-hitungannya juga masuk, teman-teman. Kan? 1 minggu, kita 5 hari kerja ya. 3 kali 5 sama dengan 15 orang. Oke. Berarti 1 minggu 15 orang. 1 minggu 15 orang. 1 bulan berapa, teman-teman? Oke. Berarti 1 minggu 1 bulan 4 minggu, Pak. 60 orang ya. 60 orang ya. 1 bulan 60 orang ya. Oke. Saya pakai rasio yang paling kecil deh, anggap agent baru lah. Prospek 10 orang yang masuk 1. Berarti dalam 1 minggu, 1 bulan Anda prospek 60 orang. Yang masuk anggap 6 orang. 6 orang, anggap API-nya ya 1 orang 10 juta lah. Masuk 1 juta aja lah. Ya, kalikan 10 juta API sama dengan Anda terima API berapa? 60 juta. Waktu tinggal 5 bulan. 1 bulan 60 juta. 60 juta dikali 5 bulan sama dengan
300 juta. Pas nggak buat promosi? Jadi kalau mau promosi mah, aduh masih gampang banget kali. Itu jangan catatan 10 berbanding 1 loh. Kenyataannya kan enggak. Kita prospek hari ini, apalagi pandemi, orang ngerti asuransi, bisa 3 banding 1, bisa 5 banding 1, teman-teman. Saya ngomong 10 banding 1 aja, masuk loh, teman-teman loh. Masuk akal banget loh. Ya kita masih bisa closing loh, teman-teman loh. Dengan rasio seperti ini loh, teman-teman. Ya, belum lagi, kan untuk promosi kan, kita boleh pakai keroyokan, teman-teman. Keroyokan. Apa itu keroyokan? Contoh simple ya. Saya selalu ngomong kepada US team, teman-teman. Ya, simple. Ya, nih, Anda rekrut 20 agent. Setiap agent wajib pecah telur. Kita punya kelas namanya kelas pecah telur, teman-teman ya. Ya, anggap dia masuk keluarganya aja lah. Dia 750.000, istrinya 750.000. Total 2 case 15 juta API. Sama dengan berapa, teman-teman? 300 juta. Jadi kalau hanya buat promosi, kita rekrut 20 agent. Maka di US itu rekrutnya tuh gila-gilaan. Karena kita tanamkan terus bahwa rekrut adalah semua kunci untuk networking. Rekrut adalah kunci dari kesuksesan ini, teman-teman. Jadi rekrut itu sangat sangat penting, teman-teman. Jadi kita selalu sampaikan, makanya teman-teman, saran saya ya, yang ketujuh, ya saran saya, Anda harus banyak bikin yang namanya acara-acara kayak Grand BOP bertema rekrut sebanyak-banyaknya. Ya itu mungkin pupuk Sita yang saya sampaikan ada 7 poin ya, yang harus Anda lakukan di dalam PPKM darurat ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan terinspirasi. 7 poin teman-teman udah catat semuanya. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Sudin untuk penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga sebagai pertanyaan penutup ya Pak. Nah, Ya, ini boleh. luar biasa nih Pak. Apa pesan-pesan Pak Sudin kepada semua peserta supaya bisa tetap capai impian di tahun 2021 ini Pak? Silakan Pak. Wow. Boleh saya minta waktu 3 menit lagi, boleh ya? Boleh Pak. Masih ada Bu Pusita? Oke, Masih 3 ada menit. Pak. Oke, ya udah. Saya Masih coba ada ya, share. Saya host. coba share satu slide, sebuah kisah penutup ya. Paling 3 menit aja, teman-teman ya. Semoga bisa menginspirasi kita semua, teman-teman. Sebuah kisah inspiratif yang mungkin sudah banyak orang menceritakan kisah ini, teman-teman. Ya, tapi saya ceritakan karena saya anggap momentumnya tepat di PPKM yang diperpanjang ini. Teman-teman. Nah, pesan saya, teman-teman, selain 7 poin itu ya, apapun kondisi saat ini kita bisa berubah kok. Ya Anda jangan down, hasil Anda, agent Anda, omset Anda belum besar, ya Anda jangan down, teman-teman. Ya, kita bisa berubah. Saya pengen ceritakan sebuah cerita Adam Khoo yang dari Singapura, teman-teman. Sebagai kisah penutup, paling 3 menit lagi selesai, teman-teman. Nah, kisahnya adalah, teman-teman, saat sekolah dasar, umur 8 tahun, dia dikeluarkan dari SD karena berkelahi dengan teman. Prestasi akademiknya sangat buruk banget. Oke, orang tuanya susah payah dari SD. Banyak SD yang tidak mau terima dia, teman-teman. Dia dicap terlalu jelek dan pembuat onar. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tenang. Anda putuskan Anda mau berubah 5 bulan, Anda bisa capai apapun. Coba kita simak, kisah ini akan memotivasi kita. Teman-teman, Adam percaya akan hal tersebut. Dia lulus dengan nilai yang sangat buruk, ditolak oleh anak SMP, teman-teman. Nah, pada saat masuk SMP, sama. Dia hanya lulus 4 dari 8 mata pelajaran dan berada di ranking yang paling bawah. Bukan hanya prestasi yang buruk, fisiknya juga lemah, kurang percaya diri. Dia dilabelin siswa bermasalah. Tadi kan terlalu jelek, ini siswa bermasalah. Dan kecanduan main game, nonton TV, bermain dengan anak-anak nakal, serta merokok, orang tuanya sangat sedih sekali. Orang tuanya memaksa ikut sebuah acara motivation camp, kayak hari ini, kayak acara hari ini. Dia menolak pertama. Akhirnya, dia setuju. Nah, acara kayak hari ini yang merubah hidupnya, teman-teman. Teman-teman. Nah, dia belajar apa? Mendapatkan keyakinan diri bahwa tentang NLP, teman-teman. Apa yang dia pelajari? Mengenai keyakinan diri sendiri. Percuma dari awal sampai sekarang saya ngomong, kalau teman-teman tidak punya keyakinan diri bahwa Anda bisa sukses dalam 5 bulan ini di Prudential, teman-teman. Ya, nah, ternyata teman-teman, Adam belajar semua manusia punya daya mental atau otak yang sangat luar biasa diperlukan untuk sukses. Kira-kira contohnya kayak gini. Otak kita tuh punya kayak 1000 miliar neural cell. Satu sel aja itu sama dengan satu komputer Pentium loh, teman-teman loh. Kira-kira gini dah, satu lapangan bola itu isi komputer semua, itulah otak kita, teman-teman. Coba bayangkan, satu lapangan bola isi komputer semua, itulah otak kita, teman-teman. Nah, Adam belajar bahwa
keyakinan diri bertindak sebagai sakral on dan off atas potensi otak kita, teman-teman. Dengan keyakinan kita, kita bisa membuka keran kreativitas atau energi atau sumber daya kita. Teman-teman, nah, Adam sadar selama ini keyakinan dirinya negatif. Nggak bisa lah, susah lah, PPKM lah, susah rekrut lah, nasabah nggak mau lah, aduh nggak mungkin lah, inilah, itulah, ini loh yang diyakini oleh Adam. Dan, nah, keyakinan diri negatif adalah hal yang menahan Adam selama ini. Adam percaya dia lahir. Catat ya, dia lahir. Dia pemalas, lambat, tidak termotivasi, bodoh. Dia percaya itu, teman-teman. Ya. Dan teman-teman, Adam sadar perubahan perlu yang namanya action. Oke. Nah, Adam melakukan 4 langkah perubahan. Tolong catat ya, 4 langkah perubahan. Anda juga bisa lakukan 4 langkah perubahan ini, teman-teman. Yang pertama, adaptasi keyakinan diri yang baru. Adam katakan kepada dirinya, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Bahkan nih, kalau orang lain tidak bisa pun, saya juga bisa. Ini yang saya selalu katakan kepada diri saya seorang student. Coba, Anda teriak di rumah Anda, dari rumah Anda, sekarang nggak apa-apa. Dari ruangan Anda teriak, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Bahkan orang lain tidak bisa pun, saya harus bisa. Ayo, teriakan itu, teman-teman. Teriakan itu. Yo, teriakan itu, teman-teman. Ya. Anda juga boleh ketik di chat, teman-teman. Ini pertama. Anda harus adaptasi keyakinan diri yang baru. Coba, habis Anda teriak itu, diri Anda berubah nggak? Mindset Anda berubah nggak? Mental Anda berubah nggak? Berubah banget. Berubah banget, teman-teman. Benar nggak? Benar nggak? Ya, berubah nggak? Coba Anda ketik di chat. Berubah loh, langsung postur Anda berubah. Yo, Anda yang lagi duduk, Anda yang lagi baring, Anda yang lagi rebahan, katakan, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Pak Sudin bisa, saya pasti bisa, teman-teman. Yes, I can do it. I can do it. I can do it, teman-teman. Orang lain bisa, saya pasti bisa. Orang lain bisa, saya pasti bisa. Orang lain nggak bisa pun, saya harus bisa. Saya bisa lakukan. Yes, I can do it. Ketik di chat, katakan, I can do it. Apapun yang terjadi, PPKM darurat, bukan masalah. Diperpanjang, bukan masalah. Apapun yang terjadi, bukan masalah. Pandemi, bukan masalah. Bukan masalah, teman-teman. Yes, lakukan. I can do it. Mantap sekali. Yang kedua, teman-teman. Nah, Adam set 3 goal yang dulunya rasanya tidak mungkin dicapai, teman-teman. Bayangkan, dia pengen menjadi siswa terbaik. Mana mungkin? Tapi dia set, dia lakukan. Hari ini, Anda bilang, gak mungkin lah. Saya bisa promosi, Pak. Saya kan begini, Pak. Gak mungkin lah saya bisa sukses. Gak apa-apa. Anda set goal itu, teman-teman. Ya. Dan dia set. Menjadi 5% siswa terbaik, teman-teman. Dan dia juga set, bisa masuk National University Singapura. Mau jadi siswa terbaik. Nggak mungkin. Yang ketiga. Nah, Adam ceritakan goalnya ke semua teman-temannya. Catat itu. Ya, Anda jangan malu. Ceritakan kepada leader Anda. Anda pengen ini. Ceritakan kepada teman Anda yang sevisi. Ya, jangan ceritakan yang ke negatif. Yang negatif akan bilang, nggak mungkin lah. Ceritakan ke sevisi. Berteman dengan lingkungan yang sevisi, teman-teman. Ya, ceritakan kepada orang-orang. Supaya apa? Anda nggak capai juga merasa malu. Dan yang keempat, teman-teman. Ya, mengcopy orang sukses. Apa yang Anda lakukan? Belajar dengan semua orang sukses. Apa yang Anda mesti lakukan, teman-teman? Ya, Anda belajar, ikut training, ikut sistem, follow you leader, follow you system. Anda harus, habis set, tapi Anda nggak belajar percuma. Saya 3 bulan door to door gagal. Apa yang saya lakukan? Saya kembali ke kelas dan saya ikut semua training, teman-teman. Saya mengcopy semua orang-orang sukses. Itu 4 hal yang dilakukan oleh Adam. Apa yang terjadi, teman-teman? Hasil pencapaiannya. Tahun pertama, 7 dari 8 pelajaran masuk nilai A. Dia masuk ranking 10 besar. Gila nggak? Gila nggak? Dalam 3 tahun, menjadi siswa terbaik. Gila loh, teman-teman loh. Ya, masuk ke National University of Singapore. Hanya 10% siswa terbaik. Dan dia lulus menjadi mahasiswa 1% terbaik. Gila, teman-teman. Dalam 6 tahun, dari siswa bermasalah menjadi siswa terbaik, teman-teman. Yes, teman-teman, sedikit lagi. Apa goal Adam yang berikutnya? Dia kan udah mulai lulus dong. Dia masuk dunia kerja nyata. Apa goal dia? Pengen menjadi jutawan di usia 26 tahun. Dia set lagi 3 goal. Mulai membangun bisnis jutaan dolar. Dan menjadi salah satu pembicara terbaik di Asia. Dia set lagi 3 goal. Teman-teman. Nah, dia mengcopy orang sukses. Dia baca banyak buku. Saya sering banyak baca, teman-teman. Saya sering banyak baca, teman-teman ya. Nah, hasil pencapaian dia pada usia 22 tahun. Menjadi trainer tingkat nasional. Kliennya banyak top manajer perusahaan. Bayarannya Anda tahu nggak? Dibayar 150 juta per jam loh, teman-teman loh. Gila nggak? Ya, menulis buku, menjadi bestseller,
tahun 2002 mendirikan Adam Cooling Teknologi dan bisnisnya bernilai lebih dari 20 juta dolar per tahun. Gila nggak teman-teman? Dari seorang yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa teman-teman. Hari ini pun sama teman-teman. Anda nggak penting hari ini Anda siapa. Omset Anda berapa. Anda punya income berapa. Asal Anda mau berubah. Asal Anda mau berubah. Anda pasti bisa mencapai puncak karir di Prudential. Sukses buat Anda. Semoga saya tutup acara ini dengan semangat teman-teman. Yes, katakan semangat. I can do it. Terima kasih. Bu Puspita, saya kembalikan kepada Bu Puspita. Thank you, Pak. Yes, I can do it, teman-teman. Saya lihat juga antusiasmenya di chat box. Teman-teman semuanya semangat. Pasti bisa, pasti bisa. Pak Sudin bisa, teman-teman juga pasti bisa. Bapak, Ibu semua pasti bisa. Terima kasih banyak Pak Sudin untuk sesi yang luar biasa ini. Dan juga terima kasih banyak untuk seluruh pertanyaan yang telah Bapak Ibu berikan. Namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf belum bisa menjawab seluruhnya satu persatu ya Bapak Ibu. Banyak hal yang telah kita dengarkan dari session hari ini. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa fokus dan langsung mengambil langkah. Take action untuk sukses luar biasa di tahun ini. Bapak Ibu silahkan mengundang nasabah prestis dan potensial nasabah prestis Anda untuk hadir pada Customer Gathering